Satu. Ya, alhamdulillah mulai perekaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat Indonesia, selamat bergabung kembali di kegiatan pada malam ini. Kita akan ditemani oleh saya sendiri sebagai host dan nanti Ibu Ica sebagai moderator dan Pak Didin sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah sudah ada 59 partisipan yang baru bergabung pada kegiatan kita kali ini. Dan insya Allah biasanya semakin malam semakin bertambah banyak para partisipan yang bergabung. Nah, untuk kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya, agar lebih jelas silakan dipandu oleh Teh Ica. Silakan Teh Ica. Iya, terima kasih Pak Hendra. Suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas Teh Ica, jelas. Jelas, oh Ya, ya. jelas. Jelas ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Selasa 9 September 2020, kita dapat mengikuti kegiatan Fikon MGMP Biologi Berbagi dengan tema menciptakan adaptasi kebiasaan baru efek COVID-19 saat kembali ke madrasah. Salawat dan salam serta senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'id, pada keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada host kita kali ini, yaitu Pak Hendra Darmawan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Ilisya P. Indrasari dari Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka, yang insya Allah pada hari ini akan memandu kegiatan MGMP Biologi Berbagi dari pukul 19 lewat 20 menit sampai nanti pukul 21.00. Insya Allah. Kegiatan Fikon ini terselenggara atas kerjasama antara MGMP Biologi Madrasah Aliyah, MGMP Aliyah Biologi, kemudian juga dengan Direktorat PSMK, dengan Ibu Umi Tira Lestari yang sudah memberikan atau menyediakan room Webex-nya, kemudian juga dengan pihak IGI dan juga afiliasi dari IGI lainnya. Sebelum lanjut ke inti acara, kita ada 3 susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, tadi sudah dengan bacaan basmalah, kemudian pemaparan materi dari pemateri kita hari ini, yaitu Ustadz Didin Setiawan MPD, dan terakhir dan kemudian pertanyaan, tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan boleh menuliskan pertanyaannya pada room chat atau bisa raise hand. Tetapi raise hand-nya ditunggu nanti pada saat disilahkan untuk memberikan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang raise hand, boleh diturunkan dulu raise hand-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Saya akan bacakan CV dari Bapak Didin Setiawan. Nama Didin Setiawan MPD, tepat tanggal lahirnya adalah Bandung, 20 Juni 1968. Alamatnya di Jalan Sukamenak 36, Sayati, Margahayu, Kabupaten Bandung, 40228. Teleponnya mungkin bagi ada yang perlu untuk menghubungi Pak Didin, boleh ditulis nomor teleponnya 081 809 141 936.
Alamat emailnya didinpengawas@gmail.com. Pekerjaan beliau saat ini adalah sebagai pengawas Madrasah Aliyah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga sebagai asesor Ban SM Jabar. Waduh, nanti sekolah saya sama Bapak nggak ya di asesornya? Kita akan akreditasi, Pak. Kemudian beliau juga adalah alumni SMAN Cimindi tahun 1987. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang dari SMAN Cimindi ya. Ya, untuk lebih mengefektifkan waktu, disilahkan kepada Bapak Didin Setiawan untuk memaparkan materinya. Mangga, Bapak. Hatur nuhun, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sa Rasulullah bil huda wadil haq liyudhiru ala dini kulli rasikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat saudara moderator, Icar, juga saudara host, Pak Hendra, dan juga seluruh panelis yang ada di ruangan ini, juga yang saya banggakan, seluruh peserta yang hadir pada kegiatan webinar rutin ya setiap Selasa yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi Berbagi yang sudah edisi keberapa nih, saya lupa lagi Bu ya. Sudah banyak lah pokoknya ya, nanti Bapak. keberapa Bu? Edisi 22 ya. Jadi sudah 22 pekan ya kita berlang-lang buana. Hari ini sebenarnya saya ingin mencoba berbagi informasi saja, bukan menggurui, karena informasi yang akan kami sampaikan sebenarnya sudah jelas, sudah ada di SKB 4 Menteri yang revisi tanggal 7 Agustus. Jadi sebulan yang lalu sudah Pak Menteri sudah menjelaskan ya SKB 4 itu ada revisi. Nah, hari ini sebenarnya yang kita fokuskan adalah bagaimana mengantisipasi ketika sekolah atau madrasah betul-betul dibuka. Sebenarnya secara aturan sudah boleh, tapi ada 4 syarat ya yang kita coba lakukan. Dan ini sebagai pengalaman pribadi kami di Kepengawasan Bandung Barat Madrasah yang sudah mencoba merintis sebenarnya. Merintis agar ketika nanti betul-betul sekolah madrasah dibuka, kita udah siap. Nah, mungkin itu sebagai pengantar awalnya, Pak ya. Nanti mohon maaf kalau kecepatan moderator saya ingatkan, Pak ya. Kita efektifkan waktu. Baik. New normal atau istilah Pak Ridwan Kamil dengan menyebut AKB, adaptasi kebiasaan baru itu apa katanya? Itu bentuk transformasi ya untuk menata kehidupan perilaku baru ketika pandemi ya, wabah yang mendunia pada itu. Yang akan dibawa terus ke depan sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Sebenarnya vaksin sudah ada, tapi kan sekarang sudah memasuki uji coba ketiga ya, yang ada 1.800 relawan yang siapkan. Dan insya Allah menurut rencana mulai Januari 2021 sudah akan disebarluaskan untuk Indonesia ya. Nah ini jadi sebenarnya itu pengertian dari AKB itu atau adaptasi kebiasaan baru. Nah kami ingin mencoba menerangkan kenapa ada perubahan revisi gitu kan. Kan sudah ada SKB sebelumnya di bulan yang sebelumnya. Nah, beberapa alasan yang kami coba rangkum dari edaran itu, kami coba rangkum. Pertama, adanya kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan siswa. Ini mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat lah di medsos ya, terutama di grup WhatsApp, tentang bagaimana sulitnya orang tua mendidik anaknya ketika daring. Bagaimana sulitnya guru ketika menyampaikan materi, sulit mendeteksi siswanya hadir atau tidak. Dan juga bagaimana sulitnya siswa yang nggak punya gadget atau gawe, yang tidak punya akses internet, dan macam-macam lagi. Ini salah satu kendala merespon itu. Yang kedua, khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan dari pembelajaran tidak dilangsungkan di sekolah. Jadi ini bagaikan buah si malakama. Kata Pak Menteri juga, PJJ itu bukan pilihan kami ya. Itu kan kalau di beberapa wawancara. Artinya pendidikan jarak jauh itu suatu hal yang harus kita lakukan ketika keselamatan diutamakan. Jadi alasannya adalah bagaimana kita menyelamatkan Anda, masyarakat, khususnya dalam pendidikan, tidak terpapar virus ini gitu. Nah,
Jadi kalau khawatir akan dampak negatif ini, ancaman putus sekolah. Betul, di beberapa kasus yang kami hadapi bahwa anak-anak yang ketika belajar daring selama 3 bulan kemarin, dari mulai Maret sampai Juli kemarin, itu ada anak yang putus sekolah, yang karena malas sekali gitu. Kemudian penurunan capaian ke pembelajaran. Bahkan ada kasus kekerasan pada anak dari orang tua yang tidak sanggup mendidik anaknya. Ini juga resiko eksternalnya. Nah, prinsip kebijakan dari pendidikan pada masa COVID-19 itu pertama, antara kesehatan dan keselamatan, yang dua hal yang dimaksud ini, bagaimana kita sandingkan. Kita ingin agar masyarakat itu sehat, tetapi pendidikan pun jangan sampai terlewatkan. Ini dua hal yang agak sulit, tetapi harus kita pikir bagaimana. Kemudian tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Jadi di masyarakat itu timbul beberapa masalah yang membuat mereka frustasi karena mungkin tidak ideal. Tidak ideal artinya tidak beberapa kasus di lapangan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sekali bagaimana sulitnya PJJ diterapkan di Indonesia yang berkepulauan ini. Ya, sangat luas sekali. Nah, maka kebijakan baru yang diambil untuk mengantisipasi itu, konsekuensi negatifnya ada beberapa. Kejadian. Pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Nah, sebenarnya memang Satgas COVID sudah membagi beberapa wilayah ya, ada zona merah, zona oranye, zona kuning, dan zona hijau. Nah, di awal kan hanya zona hijau yang dibolehkan tatap muka. Ketika ini direvisi, zona kuning pun bolehkan. Sedangkan yang zona merah dan ini masih tetap harus belajar di rumah, tidak boleh. Ya, tetap masih tidak boleh mengadakan tatap muka apapun alasannya. Kemudian, satuan pendidikan di zona kuning diperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan pertimbangan resiko kesehatan tidak berbeda jauh dengan zona hijau. Jadi artinya resikonya harus kita sama-sama minimalisir dengan standar checklist yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan harus dipenuhi dulu. Seperti apa? Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu, kalau kecamatan kami, kabupaten kami, provinsi kami, zona apa sih? Silakan Bapak Ibu klik aja di alamatnya nih. http://covid19.go.id, peta risikonya silakan, itu sudah online, bisa dilihat kecamatan sampai desanya. Nah, data di lapangan, 57% peserta didik kita ini ada di zona merah dan zona oranye. Sedangkan 43%-nya ada di zona kuning dan zona hijau. Ya, inilah yang kita sasar, daerah-daerah yang memang memiliki ataupun anak-anak didik kita ini tersebar di 43% peserta didik kita ini. Namun, persyaratan pembelajaran tatap muka sangat berat sekali. Artinya daftar kesiapan fisik harus disiapkan. Pertama, harus berada di zona kuning atau hijau, lokasi sekolah itu, atau kecamatan atau desa itu. Kemudian ada persetujuan atau izin dari Pemda atau Kanwil atau Kemenag, kabupaten kota. Tanpa izin tertulis, itu tidak boleh. Ya. Ketiga, satuan pendidikan pun, ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, atau MIMT, SMA, itu harus memenuhi daftar periksa, ada checklistnya yang harus kita coba lihat, dan itu harus divalidasi dengan terjun ke lapangan. Dan keempat adalah persetujuan orang tua. Nah, apabila keempat poin ini satu saja tidak setuju, maka tidak boleh ada tatap muka ini. Cukup berat, gitu ya. Jadi meskipun orang tua mau, tapi tidak ada izin dari daerah setempat, nggak boleh. Atau sebaliknya, ketika izin sudah ada, kepala sudah siap, orang tua nggak mau, itu pun kita sebagai penyelenggara sekolah tidak boleh memaksa agar anaknya harus ke sekolah. Ketika orang tua tidak siap, jangan dipaksa. Karena ini sifatnya boleh, bukan wajib, Pak ya. Bukan wajib, boleh. Next. Nah, jika persyaratan tidak ini, maka tetap harus belajar di rumah. Kemudian yang kedua, jika syarat terpenuhi, maka peserta didik memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Nah, ketika persyaratan itu sudah dipenuhi, 4 poin tadi itu, anak boleh datang ke sekolah. Itu pun tidak seperti normal biasa, karena ada beberapa ketentuan. Nah, diantaranya, ya, nanti kita bahas itu. Ya, pertama, anak dibolehkan. Tetap satu, zonanya kuning atau hijau. Lihat di peta. Kemudian, waktu pelaksanaan pun berjenjang. Khusus anak-anak PAUD, anak usia dini itu tidak boleh. Sampai nanti setelah 2 bulan,
untuk yang jenjang SD, SMP, SMA atau MI, MTS, MA. Jadi tetap punya waktu yang berbeda waktunya. Tidak boleh bersamaan. Nah, kemudian masih jelas Bu Caica suaranya? Jelas ya? Oke, saya teruskan. Jelas, Pak. Ya, jelas, Nah, Pak. kalau tidak jelas tolong dikoreksi. Saya lanjutkan ya. Protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka yang dilakukan pada masa transisi 2 bulan pertama itu paling cepat itu kemarin ya, sebelum ada revisi itu Juli. Tapi sampai hari pun memang di kami di Kabupaten Bandung Barat belum mulai ya. Bahkan Agustus mulai seperti itu. Itu jenjangnya dari SMA, SMP kemudian SD, SMP bahkan PAUD itu akhir Oktober katanya. Nah, kondisi kelasnya harus ada beberapa peserta. Pertama, jaga jarak di kelas pun minimal 1,5 meter. Dan siswa maksimal 18. Jadi kalau ada satu kelas itu 36 untuk tingkat SMA, MA, maka kelas itu harus dibagi 2. Shift-nya terserah. Yang penting nggak, apakah mau pagi siang atau 2 shift atau mau selang sehari, itu dipersilakan pembagian shift-nya itu. Yang jelas harus dipenuhinya 50% dari kapasitas ada. Jadi kalau satu kelasnya 36, maka 18. Kalau satu kelasnya misalnya 30, ya 15 gitu, seperti itu. Jadi tetap harus setengah dari populasi yang normal gitu. Sedangkan SLB juga sama 1,5 jaraknya. Jadi antara satu anak dengan itu harus ada jarak. Nah, jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam pelajaran dengan sistem bergilir rombongan ini atau shift ini ditentukan oleh masing-masing satuan pendidik. Jadi pemerintah tidak mendikte harus seperti ini, tapi yang jelas sistemnya satu rombongannya harus setengahnya, kemudian bergilirannya terserah mau satu shift pagi siang atau selang sehari atau bahkan mau 3 hari sekali. Jadi bahkan ada yang seminggu sekali, seminggu sekolah, seminggu tidak, itu boleh. Itu artinya kebijakan ada di satuan pendidikan seperti itu. Nah, perilaku wajib harus menggunakan kain masker yang non medis yang 3 lapis minimal, yang bagusnya, atau minimal 2 lapis ya, yang di dalamnya diisi tisu dengan baik, serta diganti setiap jam. Makanya dalam aturan itu minimal dari jam 7 sampai jam 11 sudah pulang, jangan lewat dari jam 12, karena memang jangan lebih dari 4 jam. Jadi meskipun sudah dikatakan boleh masuk, tidak senormal sebelum ada pandemi ini. Di jam 11 itu diharuskan sudah kembali pulang. Artinya apa? Tetap pembelajaran menggunakan jarak jauh masih dilakukan ketika anak di sekolah hanya untuk menguatkan terutama karakternya, sisanya itu dalam bentuk tugas-tugas dan itu pun tidak harus dengan bentuk daring ya, bisa dengan luring di luar jaringan gitu. Dengan kendala itu. Cuci tangan pakai sabun, makanya nanti ada daftar checklist yang harus disiapkan oleh sekolah. Ya, ini di setiap depan kelasnya harus ada cuci tangan dan air yang mengalir yang bagus. Kalau pakai sanitizer terus-terusan juga itu akan iritasi tangannya. Kurang bagus juga, itu hanya sifatnya darurat saja. Tapi kalau yang bagus itu di sekolah ada air yang mengalir, artinya bikin yang portable atau yang bagaimana itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Nah itu. Menjaga jarak sama. Kemudian apalagi? Kondisi medis warga sekolah. Ini adalah data checklist yang harus dilakukan. Nah, sekolah harus punya data tentang keberadaan penyakit yang ada di siswa itu. Makanya nanti sekolah sebelum mulai akan membuat angket edaran. Contoh angketnya nanti bisa di-share lah oleh panitia. Seperti apa kira-kira daftar pertanyaannya itu? Misalnya anak itu punya penyakit bawaan apa, ya itu harus dituliskan. Dan oleh sekolah dibikin resumenya berapa persen anak-anak yang memiliki atau orang tuanya atau kakeknya itu harus dibuatkan. Memang Pak, kok ribet sekali? Ya memang sengaja ribet. Sengaja memang tidak dipermudah gitu. Untuk apa? Untuk tadi menjaga jangan sampai ketika sudah dibuka timbul masalah. Itu masalahnya. Sehingga daftar checklist ini betul-betul sangat detail sekali. Bahkan harus ada keterangan tidak memiliki gejala COVID ya di situnya. Nah, kantin dan eskul itu tidak boleh, Pak. Jadi kantin tidak boleh dibuka karena pasti kalau kantin berkerumun gitu ya. Jangan tanya, Pak, kenapa mau dibuka? Kalau sekolah nggak dibuka, itu pertanyaan yang berbeda lagi. Pokoknya kita di sekolah sebagai tempat untuk kita mendidik, tidak boleh ada kantin. Untuk sementara ini, eskul pun tidak boleh praktek. Kalau begitu guru olahraga nggak belajar.
kan olahraga itu atau penjas itu tidak harus praktek kan, sementara pakai teori dulu lah, seperti itu. Nah, contoh yang tidak diperbolehkan orang tua itu menunggu siswanya, termasuk kalau anak-anak pendidikan rendah itu ya, PAUD atau SD itu, orang tua suka berkerumun, itu pun tidak boleh. Ketika diantarkan, silakan pulang, nanti ketika jam pulang dijemput lagi, kalau anak-anak kelas 1 atau kelas 2 yang masih kecil gitu. Seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana daftar checklist yang harus disiapkan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau kepala madrasah harus bikin daftar periksa. Apa saja diantaranya? 1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Toiletnya harus bersih. Itu memang tidak ada COVID, memang harus bersih ya. Sarana cuci tangan ini memang sudah ada, tetapi sekarang diperbanyak supaya di depan kelas masing-masing itu ada, mudah. Jangan sampai ngantri di satu tempat gitu maksudnya. Dan diusahakan itu airnya mengalir, jangan yang statis mengalir. Meskipun juga disiapkan juga hand sanitizer-nya, ya, sabun di tangan. Maksud disinfektan juga disiapkan. Dan mampu mengakses nah jadi gini maksudnya. Jadi sekolah juga bisa mengukur berapa jarak terdekat dari sekolah ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas atau poliklinik atau poliklinik lainnya atau rumah sakit bahkan. Itu harus punya akses seperti apa jarak tempuhnya, sekian menit, sekian jam, termasuk untuk memetakannya gitu. Kemudian kesiapan menerapkan area wajib masker yang wajib, minimal ada spanduk yang di depan gerbangnya, Anda memasuki kawasan yang wajib pakai masker. Seperti itulah kira-kira. Itu juga harus terus-terusan didengungkan untuk kampanye mengedukasi warga sekolah dan juga orang tuanya gitu. Bahkan yang perlu disiapkan juga adalah kesiapan melakukan memiliki termogan. Nah, ini mungkin termogan dulu di awal-awal kan mahal ya, di atas 1 juta. Sekarang udah turun lagi harganya. Sekitar 250-an sampai 300 ribuan lah harga. Jadi mungkin itu bisa bisa terjangkau lah untuk sekolah. Kemudian next. Nah, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan itu pun harus ada datanya di sekolah. Makanya sekolah membuat angket nanti, ya. 1, harus terdata apakah ada di warga masyarakat sekolah itu memiliki kondisi medis penyerta atau komorbid yang punya penyakit bawaan lah misalnya. Yang kemudian tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Artinya apakah ke sekolah anak itu ada yang jalan kaki kah? Menggunakan angkot ataupun kendaraan massal ya misalnya. Kemudian apakah naik motor atau diantar dan sepertinya. Itu datanya harus ada di sekolah itu. Apakah ada nanti memiliki riwayat perjalanan pernah keluar daerah, misalnya ke daerah-daerah yang terpapar zona merah. Itu pun ditulis. Oh, saya pernah datang misalnya ke Botabek ya, yang pernah punya riwayat kondisinya merah, itu harus didata juga. Supaya apa? Supaya kita mudah trackingnya nanti ketika ada sesuatu hal. Ya. Dan apabila sudah, dia harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Itu disampaikan ke orang tua. Kalau Bapak Ibu pernah maafnya ke Jakarta, itu pulang itu mengisolasi diri selama 14 hari. Itu SOP seperti itu dari Kementerian Kesehatan. Kemudian membuat kesepakatan bersama komite. Nah, inilah yang menjadi salah satu dokumen kepala sekolah atau madrasah harus membuat kesepakatan MOU, nanti contohnya ada ya, bagaimana agar sekolah ini akan dibuka, ada izin dari orang tuanya mewakili oleh komite. Komite itu kan perwakilan orang tua, itu harus ada di atas materai sebagai bentuk kesepakatan bersama, di mana salah satunya adalah ada pembicaraan kepada orang tua lewat komite dan juga ada angket yang disebar ke orang tua agar apakah mereka mengizinkan atau tidak seperti itu. Nah, itu untuk menerapkan protokol kesehatan. Next, yang terakhir, nah kurikulum. Nah, kurikulum yang dilakukan pun adalah kurikulum darurat, ya darurat atau sementara karena memang kondisi khusus. Nah, pertama, penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga berfokus pada kompetensi esensial saja. Jadi memang kementerian sudah memberikan panduan beberapa KD itu disederhanakan, diambil yang betul-betul sangat esensi sekali. Lalu pertanyaannya adalah apakah nanti tidak mengurangi kemampuan anak? Ya tidak, karena kan yang kegiatan belajar itu karena kondisi darurat itu. Sehingga nanti ketika
evaluasi pun karena guru yang membuat soal ya sesuai dengan kurikulum darurat itu. Nah, dan pembelajaran di tingkat jadi yang esensial saja untuk kelas 10 untuk Alia ya. Bagaimana untuk nanti naik ke kelas 11-nya itu yang esensial sekali. Itu guru yang paling tahu dibolehkan. Dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi artinya bukan satu semester tapi sampai tahun ajaran. Dari kalau bulan Juli berakhir Juni tahun berikutnya. Seperti itu. Nah, satuan pendidikan dapat memilih dari 3 opsi ya. Pertama yang Kurnas, Kurikulum Nasional yang 2013 itu, kemudian kurikulum darurat dengan kondisi khusus atau kurikulum penyederhanaan atau namanya kurikulum mandiri. Artinya sekolah diberikan kewenangan khusus untuk meramu sekali bagaimana kurikulum akan diterapkan di sekolah itu karena setiap daerah itu punya ciri khas berbeda. Makanya pusat hanya memberikan panduan saja. Teknis di lapangan itu diserahkan ke daerah masing-masing. Nah, ini adalah beberapa poin yang kami coba rangkum dari edaran SKB 4 Menteri itu yang pada intinya memang sebagai panduan. Pokok yang akan dijalankan itu diserahkan ke daerah masing-masing. Lanjut Bu Ica ya, masih ada nih? Masih ada waktu? Masih Pak, masih. Oke. Kalau habis diingatkan Bu ya. Oke. Harapan ini kenapa kita memperlakukan bagaimana AKB ini lakukan? Pertama untuk memutus mata rantai. Sehingga kalau daerah itu sudah betul-betul hijau ataupun kuning dan diterapkan protokol kesehatan, maka insya Allah virus akan diputus, tidak sampai menyebar ke daerah lain. Kemudian masyarakat dapat kembali hidup normal melalui perilaku pembiasaan tanpa harus mengkonsumsi vaksin. Jadi kalau memang sudah sehat, kemudian tidak ada lagi kasus apa yang terjadi, ya nggak usah divaksin sebetulnya. Kalau divaksin itu ketika memang masih ada data gejala yang ditemukan itu. Kemudian layanan pendidikan tetap berlangsung secara optimal sesuai kondisi pandemi. Tetap pendidikan itu harus tetap berlangsung bagaimanapun kondisinya di lapangan itu peran negara harus hadir lewat satuan pendidikan untuk melayani mereka dengan kondisi yang terbatas itu. Next. Nah, bagaimana new normal atau AKB ini terbentuk? Ya, pertama kan sejarah kita tahu semua warga di dunia ini itu dalam kondisi tidak siap siapapun. Hanya yang setiap negara berbeda-beda dalam mengantisipasinya. Di mana pandemi COVID ini membuat rasa ketakutan, paranoid kan ketika di awal kan sangat takut sekali. Timbul masalah psikosomatik. Jadi ketakutan ini membuat akhirnya orang sangat takut sekali. Tapi ini jangan sampai terjadi takut terus-terusan kan. Nah, maka salah satunya adalah bagaimana agar new normal atau AKB ini untuk menjaga hal itu adanya pembatasan sosial kan, tidak boleh berkerumun, jaga jarak fisik ya, penggunaan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, PHBS. Kalau PHBS kan konsep yang sudah lama sebenarnya, perilaku hidup bersih dan sehat itu sudah kita terima ketika mungkin masih TK ya, TK ataupun RA gitu. Itu yang diingatkan kembali. Nah, kemudian targetnya apa sih? Nah, target dari new normal di sekolah itu, pertama protokol kesehatan menjadi budaya. Cuci tangan pakai sabun harus menjadi budaya. Ada atau tidak ada, itu memang sudah SOP-nya kesehatan sejak zaman dulu kan, bahwa cuci tangan itu memang harus. Ya. Dan juga akan kita coba ungkapkan peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Jadi jangan sampai gara-gara pandemi ini ada mata rantai terputus satu generasi. Ini yang tidak diharapkan. Di mana tetap kita sebagai pelayan publik sekolah itu madrasah harus melayani masyarakat, terutama dunia pendidikan ini. Seperti itu. Nah, penerapan new normal ataupun AKB ini di sekolah ataupun madrasah, protokol kesehatan, protokol pembelajaran sejalan dengan era 4.0 ya. Era industri 4.0 di mana ya, kalau yang protokol kesehatan sudah kita rangkum ada 5 lah. Pertama jaga jarak, jaga fisik, penggunaan masker, PHBS dan cuci tangan. Jadi kalau saya rangkum ada 5 poin ya. Yang itu protokol kesehatan yang harus kita ingat terus ya. Jaga jarak, jaga fisik, kemudian adalah penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dan PHBS. Sedangkan bagaimana protokol kesehatan untuk mengembangkan di sekolah? Pertama, pemanfaatan IT dalam pembelajaran ini menjadi
apa hikmah di balik ini? Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak terbiasa menggunakan teknologi informasi untuk mengajar, sekarang dipaksa meskipun berbagai macam kendala. Kita tahu adanya Webex seperti ini kan, sudah ada Zoom ataupun ada aplikasi lain ya. Itu saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana banyak aplikasi untuk video conference itu sangat banyak sekali ya, yang free juga. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita bisa membuat pendidikan ini lebih lanjut lagi gitu. Nah, kemudian meningkatkan inovasi. Nah, justru betul dengan kasus ini kita akan mencoba memaksa guru membuat inovasi-inovasi pembelajaran. Ya, dengan adanya webinar seperti ini pun secara langsung kita menambah pengetahuan guru-guru kita ini. Ya. Kemudian disiplin dalam waktu dan perilaku. Nah, kompetensi menjadikan tantangan dan kemajuan. Ini juga salah satu protokol kesehatan yang harus kita miliki ya. Nah, lanjutkan Bu ya. Kemudian, nah gambarannya seperti apa AKB di sekolah itu? Ketika protokol kesehatan kita terapkan di masa pra-pandemi ya, kan kita masyarakat kurang memperdulikan protokol kesehatan, kan suka lupa cuci tangan ya, luka pakai masker, meskipun pakai masker tidak ada apa memang dianjurkan ketika kita punya penyakit, jangan sampai menyebar ke orang lain, misalnya flu biasa ya. Nah, masa pandemi pun seperti itu, masyarakat dituntut untuk membiasakan cuci tangan bersihan, itu memang harus menjadi perilaku kita. Kemudian pasca pandemi, nah masyarakat sadar membutuhkan lebih peduli dan memudayakan protokol kesehatan. Jadi setelah pasca pandemi ini diharapkan masyarakat pendidikan terutama di sekolah itu makin sadar. Next. Nah, protokol pembelajaran menghadapi era 4.0 ini. Di masa pra-pandemi kan masih terjadi pembelajaran konvensional ya, sudah akui. Kemudian sumber belajar dominan dengan buku teks ya. Itu sudah kita lakukan. Nah, di masa pandemi kita dipaksa kan tuntutan kemampuan agar guru menggunakan IT. Itu secara nggak langsung juga memaksa atau memacu agar kita menguasai itu. Kalau tanpa itu kita akan ketinggalan. Kemudian tuntutan pembelajaran sistem daring dan luring. Guru kunjung bahkan. Nah, ketika masa pandemi ini ada kendala kan? Ada kendala itu. Salah satunya ada solusi, harus ada solusi. Makanya itu kemarin di lapangan ketika lihat ada beberapa sekolah yang membuat kebijakan ketika daring tidak berfungsi maka luring, dua jaringan. Misalnya guru kunjung atau guru memanggil beberapa wakil siswa untuk mengambil tugas tidak bergerombol. Nah, itu salah satu jawaban. Ketika ada masalah pasti ada jawaban. Meskipun ini pun belum bisa efektif 100%. Nah, pasca pandemi, guru dituntut untuk beradaptasi dengan konsepsi merdeka belajar. Seperti apa mereka belajar? Mungkin kita terangkan lebih lanjut. Menjadikan IT atau informasi teknologi sebagai salah satu media dan sumber belajar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan strategi pembelajaran sistem daring dan luring. Jadi secara langsung setelah pasca pandemi ini, guru-guru diharapkan punya kemampuan baik nanti tatap muka langsung maupun nanti menyampaikan lewat luring yang mungkin ke depan hampir dipastikan lah guru harus mampu mengajar menggunakan teknologi ini. Itu nggak bisa dihindari lagi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, ini sekarang ada contoh sepertinya dipaksa gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana apakah ini berhasil atau tidak? Lihat indikatornya. Pertama, kualitas pendidikan tetap terjamin. Jadi artinya layanan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan harus tetap tersampaikan. Baik itu kendala apapun, tetap sekolah punya program, punya jadwal pelajaran, terlepas itu ada kendala di lapangan, itu tersampaikan. Karena menggunakan kurikulum darurat kan gitu. Kemudian kedua, kondisi pembelajarannya harus kondusif, artinya harus bisa merangkum semua masalah bisa terselesaikan. Kepala sekolah, guru dan siswa terpelihara kesehatan. Ini pun salah satunya adalah agar ketika pembelajaran PW itu tetap protokol kesehatan dilakukan. Ya. Kemudian inovasi guru dalam strategi pembelajaran terus meningkat
mengikuti tuntutan zaman. Jadi artinya setiap hari yang namanya inovasi itu terus berlanjut, kita sebagai guru harus tetap mengikuti berbagai macam informasi itu. Termasuk dukungan orang tua, masyarakat akan terus meningkat. Ketika kita punya komunikasi yang baik dengan orang tua lewat komite tentunya, itu insya Allah kita sekolah kita ini atau madrasah kita ini akan tetap berjalan dengan baik. Kemudian, nah memang ada kesenjangan kondisi faktual dengan harapan, ya, di mana adanya belajar di rumah yang diperpanjang ini memang diakui ada masalah, diakui oleh menteri juga. Tetapi pilihannya adalah tidak sama sekali belajar atau kita tetap menyampaikan pembelajaran dengan berbagai macam kendala ataupun hambatan yang dihadapi. Itu pilihannya. Nah, ini yang sudah ketahui bahwa cenderung siswa ketika belajar rumah terus-menerus selama 3 bulan kemarin, dari mulai Maret, April, Mei, Juni ya, itu cenderung ada yang stres orang tuanya dan sebagainya, banyak cerita yang kita berikan, tapi harus disikapi seperti apa. Nah, makanya istilahnya ada relaksasi ya. Ada sekarang kebijakan di zona hijau dan zona kuning dibuka. Tetapi tetap tidak seperti sebelumnya, yang sebelum pandemi, ada beberapa checklist daftar harus dipersiapkan, termasuk menggunakan masker dan seterusnya. Ini adalah salah satu yang dihadapi. Next. Nah, efek dari pandemi COVID-19 terhadap pelajaran. Ya, karakter perilaku. Bayangkan, Bapak Ibu, selama 3 bulan lebih ataupun 4 bulan, ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi anak itu secara langsung. Mungkin kalau lihat ketika video konferensi kelihatan anak itu, tapi ketika langsung secara fisik kan nggak kelihatan apakah ada perubahan, ya, dari religiusnya, apakah anak di rumahnya terpantau nggak kegiatan pembelajaran akhlaknya, akidahnya, ataupun perilaku baiknya. Apakah dia disiplin tidak? Bayangkan selama 3 bulan dia nggak menggunakan seragam sekolah dan sebagainya. Tanggung jawabnya seperti apa di rumah itu? Apakah tetap bisa mandiri atau tidak? Apakah dia kreatif atau tidak? Seperti itu. Itu yang positif dan negatif bisa Bapak Ibu lihat. Nah, dari segi psikologi juga sama, ya ada kekhawatiran, ada rasa takut, ada jenuh, dan stres. Jadi memang itu pilihan yang tidak mudah sebenarnya ketika anak terus-menerus belajar di rumah. Makanya dengan dibukanya kesempatan untuk tatap muka ini, relaksasi agar hal-hal yang tadi negatif itu dapat diminimalisir, ya, dikurangi seperti itu. Nah, mengapa harus new normal atau AKB saat kembali ke sekolah? Untuk apa? Untuk menekan penyebaran wabah yang lebih luas. Sehingga dengan adanya protokol kesehatan yang cukup ketat itu, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi penyebaran, ya, seperti itu. Karena kita putus di protokol kesehatan itu. Kemudian terjaga sehat jasmani dan rohani, kegiatan pembelajaran normal kembali lagi ya ke depannya dengan saat yang khusus. Kemudian siswa semangat, nyaman, dan aman dalam belajar. Itu yang memang diharapkan dari adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, bagaimana strategi dari AKB ini? Ya, itu pertama persiapan, pelaksanaan, dan monitoring. Apa saja persiapan itu? Pertama, ya, harus ada sosialisasi pemahaman kepada warga sekolah, konsep terutama orang tua dulu. Ya minimal lingkungan kepala sekolah dengan guru-gurunya dulu yang inti itu. Nanti setelah semua warga sekolah tahu, baru orang tua ya kita undang untuk disampaikan. Itu pun sama, menggunakan protokol kesehatan, tidak berkerumun terlalu dekat. Kemudian pemenuhan sarana. Nah, ketika kita akan membuka sarana yang kurang ada, kita siapkan dari cuci tangan, sabun, termogan, itu disiapkan, harus ada. Nah, menyangkut biaya, betul. Dengan adanya revisi BOS pun, ya, bantuan operasional sekolah itu salah satunya ada untuk menyiapkan sarana kesehatan. Termasuk nanti paket internet ya, yang sekarang sudah disebarkan gratis. Kemudian peningkatan kompetensi. Bagaimana agar guru-guru juga ketika mengajar menggunakan AKB ini bisa ditingkatkan. Kemudian penataan program kerja. Jadi ada revisi dari visi misi sekolah madrasah untuk menata kembali dari mulai sarana dan masuk kurikulumnya. Itu maksudnya. Nah, ketika pelaksanaan itu ada integrasi dalam kegiatan sekolah. Dari mulai intrakurikuler, ekstrakurikuler dibuat kembali seperti yang seharusnya gitu.
budaya sekolah, pembiasaan, itu menjadi hal yang wajib dilakukan. Kemudian harus ada monitoring, harus ada ya. Siapa saja, baik Dinas Pendidikan, dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Agama, dari pengawas, penilik, nama lainnya, atau masyarakat sekitar, termasuk komite. Kenapa? Karena harus ada check and balance. Apakah sudah benar sekolah ini melakukan tahapan-tahapan ini? Perlu adanya monitoring. Nah, SOP dari mahasiswa ini ada beberapa cerita ya di lapangan. Bagaimana SOP ini begitu detail sekali. Kadang-kadang ya kalau kita masa buka pintu aja oleh guru. Jadi memang ada SOP yang anak itu nggak boleh pegang handle lah seperti itu. Jadi yang buka handle-nya guru, ketika anak mau keluar kelas harus guru, seperti itu ya. Sangat detailnya ini. Tapi bagaimanapun juga ini harus disampaikan ya. Itu. Contoh nih, persiapan kelas. Untuk menjaga dari jarak jaga ini pertama, setiap kelas dibagi dalam beberapa kelompok sudah sampaikan ya. Artinya dibagi 2 shift, jangan sampai diisi penuh tapi minimal 50% dari kapasitas. Jadi kalau satu kelas 36 harus 18 seperti itu maksudnya. Waktu masuk sekolah juga dibatasi ya, shift pagi dan shift siang gitu. Lama belajar di sekolah dikurangi waktunya. Jadi memang betul, lama belajar tadi sudah saya kan sampai jam 11 siang. Kemudian juga jumlah jamnya pun dikurangi kalau 4 jam jadi 2 jam, yang 2 jam 1 jam. Artinya betul-betul hampir 50% dipangkas itu, termasuk dari KD-nya kan seperti itu. Sekolah menyediakan hand sanitizer, betul, dari inspektan. Ini sebagai SOP yang standar sekali ada. Tempat cuci tangan yang sebelumnya tidak ada, yang harus diadakan nanti. Itu tanggung jawab madrasah sekolah dan komitenya gitu. Yang mana memang ada selama tapi kan sedikit. Nah, kita harus dilengkapi minimal di depan kelas masing-masing ada cuci tangan pakai sabun yang airnya mengalir. Kemudian semua warga sekolah harus menggunakan masker ini siapapun, baik warga sekolah maupun tamu yang masuk, itu SOP seperti itu. Kalau Bapak Ibu juga datang ke instansi kayak bank misalnya, itu kalau nggak pakai masker akan diusir oleh satpam, ya. Masuk ke hotel juga sama. Kalau ke pasar bagaimana? Ya itu mungkin sistem berbeda lagi ya. Tapi memang itu SOP seperti itu, harus pakai masker itu. Ya. Jadi sekarang masker itu menjadi sebuah keharusan kemanapun. Bahkan dengan kemarin adanya peraturan dipakai masker kan, yang tidak pakai kan didenda kan oleh Satpol PP gitu. Kemudian sekolah menyediakan termogan atau termometer minimal ya, atau termogan yang lebih praktis. Bahkan setiap peserta didik dianjurkan membawa makanan dan minuman sendiri. Inilah salah satu peluang. Sebenarnya tidak ada pandemi pun seperti dulu Bapak Ibu waktu masih kecil belajar di sekolah tingkat dasar, kan kalau ke sekolah membawa makanan dari rumah. Nah, pembiasaan ini sudah bagus dilakukan, diulangi lagi. Jadi memang diharapkan anak itu jangan terlalu sering jajan di luar, jajan di ya kita nggak tahu bagaimana kondisi kebersihannya. Makanya bawa wadah sendiri itu ya konsep sudah lama yang terus-menerus kita coba sampaikan ya. Lebih bersih, lebih higienis dan juga lebih aman lah kita memberikan makan kepada anak kita bawa dari rumah. Sampai sedotan pun itu harus bawa dari rumah gitu ya, yang bisa dicuci itu sedotannya itu. Cenok, piring, minuman, tumbler dan sebagainya. Setiap warga sekolah wajib mencuci tangan pakai sabun, guys. Itu memang hal yang harus menjadi pembiasaan kita gitu. Next, waktu istirahat nih lihat. Selama istirahat, guru harus mengawasi kegiatan peserta atau kan istirahat juga guru istirahat betul, maksudnya tetap diawasi jangan sampai ada hal-hal yang kurang baik gitu. Guru harus memastikan bahwa peserta didik keluar kelas ketika jam istirahat, itu pun tidak lama kan. Bila cuaca tidak mungkin maka tidak usah keluar kelas seperti itu. Bahkan ya tidak boleh berkeliaran jauh, baik indoor maupun outdoor. Kemudian pulang sekolah. Nah, setiap peserta wajib membersihkan dan setelah itu anak harus disuruh pulang, jangan main kemana dulu. Itu SOP seperti itu. Bahkan ya udah hanya guru yang boleh memegang handle itu seperti apakah di lapangan akan dilaksanakan walau alam. Tapi ini kita harus sampaikan untuk mengurangi terjadinya penyebaran lewat handle itu, makanya sering cuci tangan pakai sabun. Guru mengikuti peserta didik keluar sampai mereka menyeberang pulang ke rumah, maksudnya apakah dijemput sama orang tuanya atau dia pulang sendiri gitu. Nah, itu pulang sekolah. Nah, bagaimana langkah-langkah persiapan yang harus diperhatikan? Sosialisasi SOP kepada semua peserta didik wajib ini kita rapat dulu dengan semua peserta, maksudnya dengan guru-guru kita ya, orang tua disampaikan
lewat komite sekolah. Penyediaan dan pengecekan sarana yang dibutuhkan. Jelas harus dicek dulu apakah airnya mengalir, ya, torennya siap, itu harus disiapkan. Peningkatan kompetensi guru dan lain juga betul. Jadi guru itu tidak mau apapun alasannya harus meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah dengan webinar ini ya, yang efektif ya, yang mudah-mudahan bisa disampaikan secara lebih luas dan banyak sekali materi yang kita butuhkan. Kemudian ini sudah ya, ini sudah. Nah, yang terakhir esensi dari new normal ataupun AKB ini. Pertama, protokol kesehatan menjadi budaya, itu kesimpulannya ini. Kemudian pemanfaatan IT atau informasi teknologi ini, pembelajaran daring menjadi lebih dominan dan meningkat. Ya, dan menjadi di pusat pendidikan lebih efektif. Jadi artinya hal-hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi rangkuman. Sedangkan ini lampirannya, ini contoh saja data checklist, nanti kita share saja yang aslinya, yang mana ini adalah harus dilakukan oleh setiap sekolah atau madrasah yang akan mempersiapkan diri untuk membuka sekolahnya. Mungkin Teica itu saja poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya, pastilah satu dua ada. Mohon maaf. Mungkin kami akhiri dulu. Nanti saya kembalikan ke moderator. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atunun. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didin sudah memaparkan dengan sangat jelas sekali mengenai bagaimana kesiapan sekolah atau madrasah dalam menghadapi AKB atau new normal baru. Banyak sekali memang Satya di lapangan itu berbagai hal-hal yang tidak belum diprediksi gitu ya terjadi seperti itu. Dan silakan, ini sangat kesempatan yang sangat bagus Bapak Ibu guru di sini. Bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa melakukan raise hand atau bisa menulis di kolom chat di room ini. Di sini sudah ada yang ingin bertanya sepertinya Bapak. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab ya Pak ya. Ya silakan Bu, di tangan Ya. Bu. Pak Hendra. Halo Pak Hendra. Siapa teh yang mau ini? Ya, yang Pak Tabrani Lubis. Pak Tabrani ya? Iya, Ya. silakan. Saya udah. Ya, silakan Pak Tabrani. Halo. Halo Pak Tabrani. Ya. Silakan Bapak yang bertanya langsung dengan pemateri kita. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didin. Pemateri hari ini memang sangat menarik Pak. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau sekolah kami itu alhamdulillah sudah dilaksanakan, sudah bulan kedua Pak. Jadi ya, sistem sudah ya. Cuman kadang-kadang tuh untuk menanamkan protokol kesehatan itu tidak mudah seperti yang Bapak jelaskan. Iya. Tapi kami tetap berusaha untuk ke situ, Bapak. Iya. Iya. Jadi yang saya tanyakan singkat saja, Pak. Jadi evaluasinya gimana nanti dalam pembelajaran ini? Sistem yang sekarang ini, Pak. Jadi mungkin ada trik evaluasi nanti, apakah nanti berhasil atau tidaknya itu tergantung siapa nanti yang akan istilah seperti itu. Contoh Pak, saya terus terang aja Pak, yang dulunya kita istilahnya boleh dikatakan gaptek, mau nggak mau dituntut harus bisa dalam pembelajaran luring ini kan. Iya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kalau yang sudah tua ini kadang-kadang ini maklum sendiri lah Pak, kadang-kadang sistem pembelajaran daring ini kan. Iya. Terutama guru-guru SD Pak. Iya. Saya perhatikan begitu. Bapak dari kota mana Pak?
Dari Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Belitung. Kepulauan Bangka Belitung, Bapak. Alhamdulillah. Jenjangnya Pak, SD, SMP, SMA? SMK Negeri 1 Selat Nasik. Salah SMK satu, ya, salah satu pulau terjauh kayaknya. Oh, Pulau Belitung ya. Belitung ya, Pak. Negeri Laskar Pelangi, Bapak. Iya, betul. Iya, Laskar iya. Pelangi tahu ya. Dan nonton itu lah, bagus sekali filmnya itu. Mudah-mudahan Bapak ke Belitung ya, Pak. Insya Allah itu ada Hirata ya yang Iya, itu ya, film Pak. favorit anak saya itu. Oh gitu, Pak. Oh gitu, ya, ya. Oke. Menginspirasi anak-anak di daerah. Bagus sekali. Terima kasih, Pak. Oke, itu aja Pak pertanyaan Pak. Ya sementara itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Bu Ica langsung dijawab atau bagaimana Bu Ica? Langsung Bapak boleh. Baik, terima kasih Pak Torboni Lubis ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim lewat udara. Yang mana kami di Jawa Barat, ya Bapak di Belitung ya bisa bersilaturahim. Mungkin yang hadir pun di sini dari mulai Aceh sampai Papua ada, mungkin ya. Pertanyaan cukup bagus sekali, sangat menggelitik. Bagaimana evaluasinya kan gitu. Nah, evaluasi ada dua macam, mungkin evaluasi secara fisik dan evaluasi untuk penilaian mungkin ya. Saya jawab yang kedua dulu aja. Untuk evaluasi penilaian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, karena ini adalah kondisi darurat, di mana sekolah dibolehkan membuat kurikulum sendiri, maka ujian pun, materi pun diserahkan ke sekolah masing-masing. Tidak ada istilah yang menilainya guru lain ataupun sekolah lain. Tetap evaluasinya adalah evaluasi yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sehingga materi-materi yang akan diujikan pun adalah materi yang sudah disederhanakan, Pak. Betul-betul sederhana, sesuai dengan kemampuan dari sekolah itu. Nah, kalau evaluasi tentang bagaimana apakah ini berhasil atau tidak, yang jelas satu, anak-anak sudah terlayani pendidikan. Kedua, adalah di daerah Bapak Ibu sudah tidak lagi ditemukan kasus virus ini, COVID ini. Itu berarti berhasil. Karena tujuan dari AKB ini adalah apa? Untuk memutus mata rantai. Supaya betul-betul tidak menyebar dan betul daerah Bapak kepulauan ya, itu mungkin masih hijau ya. Ya insya Allah Bapak nggak usah, karena sudah normal ini nggak usah minum vaksin lagi kan, karena memang sudah normal. Alhamdulillah. Betul daerah yang hijau kan. Iya. Jadi itu mungkin indikatornya dua aja Pak, untuk evaluasi dalam penilaian, untuk nilai rapot kan setahun ini tetap diserahkan ke guru masing-masing. Bapak Ibu nggak usah minta, karena udah ada nggak ada ujian nasional lagi kan, juga ada juga assessment kan untuk gurunya. Nah kemudian cirinya adalah ketika Bapak Ibu ya karena nyaman-nyaman saja, tetap protokol kesehatan dilakukan ya, jaga jarak, cuci tangan. Ada tidak ada pandemi, tetap itu memang sudah menjadi budaya kita sejak zaman dulu kan, cuci tangan itu ya hal yang harus gitu ya. Mungkin itu dulu Pak, sementara dari kami kalau kita apa lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Broni, ya nuhun, makasih. Salam sunnah, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Nuhun. Salam ke keluarga di Belitung. Iya, makasih, Pak. Sehat Pak ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nuhun. Salam. Laskar Pelangi hebat ya. Laskar Pelangi, Pak. Maksudnya, Pak. Siap. Ya. Iya, terima kasih Pak Tabrak. Pak Hendra. Ya, siap. Coba lagi. Ya, boleh dikit dulu Pak ininya ya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Pak Sigit Nurrohman. Pak Sigit. Oh ya. Iya, siap. Saya bukakan ya. Ya, Ya, Pak. silakan Pak Sigit. Halo. Halo Pak Sigit, silakan. Halo. Iya, Pak. Yes, halo. Ibu, Sudah sudah dengar. Iya, terdengar. Jelas ya? Suara saya jelas, Ibu? Jelas, Pak. Iya, silahkan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak Didin. Waalaikumsalam Pak Didin. Masih silakan Pak. Ya. Kami dari NTT, Pak. Oh, NTT ya? Dari NTT. Iya. Dari perbatasan Timor Leste ini. Aduh, juga ya. Terjauh Pak ya. Salam kenal saja dari batas negara. Iya Pak.
Ya, alhamdulillah kami sudah buka sama dengan tadi yang dari Laskar Pelangi itu. Oh iya, Kita iya. sudah 2 bulan ini Oh, buka sekolah karena kita Alhamdulillah, zona ya. hijau. Betul. Silakan Pak. Halo, Halo Pak Sigit. Wah, mungkin sinyal ya. terputus. Iya. Tuh, sayang sekali Mungkin kasihan nih. nanti ya bisa dilanjut lagi nanti Pak Sigit kalau misalnya Satu kali, masih banyak sekali. Setelah itu bisa kebiasaan baru itu bisa terlaksana dengan baik. Cuman kalau di luar sekolah itu Ya, ya. jalan sama-sama begitu kan, terus jajan di luar itu kadang susah sekali kita kontrolnya begitu. Nah, Iya, iya Pak. bagaimana Pak? Aduh, Ya, terputus-putus ini. Mohon maaf. ada Pak, sudah jelas Pak. Kan boleh Pak lanjut. Sama ini Pak yang tentang penyederhanaan kurikulum yang 24 JP itu sertifikasi itu Pak. Itu dari Kementerian. Halo. Ya, silakan Pak. Halo. Terdengar? Terdengar Ya, Pak, terdengar. Halo. Ya, Pak. Terdengar Bapak? Ya. Halo. Halo Pak, terdengar Pak. Silakan Pak lanjut Pak. Mohon maaf ini. Halo. Silakan Iya, Pak, halo, silakan. silakan Pak lanjut Pak. Mungkin itu saja dulu Pak dari saya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, diulangi Bu Ida pertanyaannya tuh. Tadi nggak terputus tadi ya, hilang itu tadi. Iya, tadi ada yang hilang ya pertanyaannya. Jadi kalau yang tadi yang sempat tertangkap pertanyaannya di sekolah mungkin bisa dikontrol ya Pak anak-anak. Tapi ketika di luar itu jadi dan sebagainya gitu Pak Sigit begini ya. Halo Pak Sigit. Oke, Ya, Baik. seperti itu Pak. yang tertangkap oleh kami tadi barusan itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi ketika di daerah Bapak di Pasig sekolahnya Ya. protokol kesehatan diterapkan, Mohon maaf. memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya. Oh, Itu kan itu ya? ini. Iya. Betul kan itu ya? Tetapi di luar sulit Pak ya mengontrolnya, itu Pak ya? Betul. Ya, itulah kembali kepada kita harus bekerja sama dengan komite sekolah atau orang tua. Jadi setelah anak pulang dari sekolah itu tanggung jawabnya kembali ke orang tua, Pak. Makanya orang tua itu kita undang untuk disampaikan agar anak-anak ketika di dalam sekolah pun di luar sekolah protokol kesehatan dilakukan. Misalnya kita jangan datang ke kerumunan kayak pasar malam dan sebagainya seperti itulah ya dianjurkan. Tetap kita sampaikan berkali-kali, jangan bosan Pak. Bagaimanapun juga itu tanggung jawab kita bersama, Pak Sigit ya, supaya apa? Agar apa yang kita sampaikan di sekolah madrasah itu juga dilakukan di rumah. Jadi jangan sampai di sekolah cuci tangan, di rumah tidak cuci tangan atau bagaimana. Jadi artinya betul-betul harus disampaikan. Memang nggak bisa mengontrol, betul. Kita nggak mungkin mengawasi anak 24 jam sampai ke rumahnya, nggak mungkin. Itulah kerjasama yang harus dibangun dengan baik antara orang tua ya dengan kita selaku pemangku di madrasah sekolah kita ini. Itu mungkin yang kita sampaikan Bu Ica kira-kira karena yang saya tangkap hanya lagi tadi Pak pertanyaannya kalau tidak salah ya. Jadi tadi yang sempat terakhir itu mengenai sertifikasi 24 jam. Oh. Bagaimana kondisinya sekarang gitu? Baik. Betul Bu, Pak. Meskipun dalam kondisi darurat ini tidak mempengaruhi karena betul-betul ini kalau istilah bahasa kami dimaksum jadi dimaafkan lah. Jadi tetap kondisinya meskipun tidak 24 jam ya, sudah tahu dalam kondisi darurat ini jangankan waktu tatap muka, ketika Bapak Ibu BDR di rumah pun kan nggak 24 jam. Toh sertifikasi tetap cair dengan menggunakan jurnal itu. Nah, ya, jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi pertanyaannya bagaimana untuk mengkonversi 24 jam tatap muka itu ketika tatap mukanya tidak sampai seperti itu. Karena ini darurat tidak jadi masalah. Jangankan sudah tatap muka, sebelum 3 bulan kemarin pun Bapak Ibu kan tidak tatap muka. Tapi kenapa
tetap cair kan? Tetap cair. Karena memang kondisinya itu seolah-olah untuk kasus ini tidak ada kewajiban harus tatap muka 24 jam. Hitungannya seperti itu. Baik di Dinas Pendidikan maupun di Kemenag tetap itu penggantinya jurnal ya, seperti itu. Itu mungkin Bica sebagai tambahannya. Ya. Terima kasih. Oke, ya betul. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dapat ditangkap Pak. Tadi Sigit. Pak siapa ya namanya? Pak Sigit. Pak Sigit ya, Pak Sigit ya. Pak Hendra, ini satu lagi lah dari yang langsung ya, Bu Hajah Dewi Kumala Sari, SPD. Halo Pak Hendra. Ya, siap. Saya bukakan ya, Bu Haji. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Iya, Bu Hajah Dewi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Hajah. Jelas, Bu? Jelas, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Saya dari MTS Al-Mukhtaria Raja Mandala, Cipatat KBB, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz Idin. Oh, dari Raja Mandala, Bu? Oh, ya. Mohon. Dari Raja Mandala. Benar, Bu. KBB. Masih KBB ya, Pak. Ini mohon enggak. Pengen nanyain menurut pandangan Bapak mengenai konsep merdeka belajar itu gitu ya. Ini kan kita ada pembelajaran daring dan luring ya, yang seperti tadi Bapak paparkan mengenai protokol pembelajaran di masa pandemi yang kita hadapin sekarang. Semua guru pada umumnya gitu ya. Nah, dari situ kan kita ngambil media sumber belajar yang sudah diiniin dengan sekolah masing-masing apa ya? Yang sudah Bapak tadi paparkan. Iya. Nah, itu saya cuma singkat aja, Pak, menanyakan mengenai merdeka belajar itu yang menurut pandangan Bapak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan, bisa lebih dijelaskan nggak tentang itu gitu, Pak? Ya, itu aja. Itu aja, Bu, bisa cukup, Bu. dimengerti, Pak. Ya, insya Allah. Ya, hatur nuhun, Ibu Hajah Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Bu Ica ya. Langsung Pak, mangga. Ya, terima kasih Bu Dewi, ini dari Bandung Barat juga ya, dari MA Raja Mandala ya. Jadi konsep belajar yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden setahun yang lalu sebenarnya ya, di bulan September 2019 ketika belum ada pandemi sebenarnya. Intinya lah kalau disederhanakan adalah bagaimana guru itu bisa melayani kebutuhan anak, siswa maksud saya, itu dengan berbagai macam karakter ataupun kemampuan dari si anak itu sendiri. Jadi artinya anak itu ketika kita mengajar, belajar, jangan sampai dipaksa. Bukan berarti suruh milih. Tetap memang kalau kurikulum disampaikan sesuai dengan paketnya ya, maksudnya itu. Tetapi bagaimana media yang disampaikannya itu betul-betul harus diterima oleh anak. Makanya kan sekarang konsep belajar mengajar itu kan tidak lagi menjadi berpusat kepada guru kan, tapi berpusat kepada siswa yang belajar. Kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Makanya tadi ada tantangan dengan COVID ini. Bagaimana guru menyampaikan metode pembelajaran kepada anak agar disenangi. Semua metode guru harus mengetahui. Nah, tinggal Bapak Ibu mencoba menerapkan dari berbagai macam metode ini, kita sampaikan mana yang paling efektif, yang paling baik. Seperti itu. Nah, memang yang paling bagus itu adalah materi yang tersampaikan itu disenangi oleh anak. Makanya, Bapak Ibu harus banyak-banyak mengajar dengan berbagai macam metode. Ceramah adalah salah satu metode yang disampaikan yang selama ini menjadi dominan ya. Nah, sekarang dengan konsep 5M itu ya, dan mulai mengamati ya sampai menyampaikan kembali itu harus betul-betul dikuasai oleh guru. Nah, justru sekarang ada tantangan bagaimana agar kita menggunakan media alat bantu atau media pembelajaran yang selama ini hanya monoton saja di depan papan tulis ataupun ya gunakanlah teknologi yang mungkin ada di sekolah, misalnya menggunakan InFocus ya, menggunakan maksud saya ya proyektor lah ya, itu merek saja. Kalau sudah tatap muka ya, kalau belum tatap muka kan tetap menggunakannya dari. Nah,
Daring dan luring Iya. adalah salah satu metode yang kita campur, istilahnya itu learning blended ya, pembelajaran dicampur. Tetap Iya. tatap muka itu nggak bisa dihindari, harus ada. Tetapi jangan sampai tatap muka ini juga menjadi bosan. Makanya salah satunya adalah dengan bentuk penugasan luring itu di luar jaringan. Ketika di lapangan ada kendala, tidak ada akses internet, tidak ada gawe, tidak ada macam-macam lah. Makanya luring itu yang sekarang dilakukan di beberapa daerah yang kebetulan daerahnya tidak ada akses internet seperti itu. Meskipun HP punya ketika tidak ada jaringan selulernya, ya tetap aja nggak tersampaikan. Makanya menggunakan luring atau di luar jaringan. Nah, kembali kepada konsep belajar. Jadi Bapak Ibu dipersilakan menggunakan metode apapun yang jelas materi itu tersampaikan secara nyaman, ya. Ada feedback ya, jelas feedbacknya itu ada dalam bentuk nanti evaluasi. Kalau evaluasi kita ujikan kepada anak dan nilainya bagus, berarti metode itu cocok itu. Tapi nanti kita lihat dulu apakah ini sampai di satu kelas kelas A dan kelas B aja atau IP1 itu sama nggak? Itu makanya guru wajib membuat penelitian dengan kelas PTK ya. Itu silakan PTK dengan siklus 1, siklus 2, siklus 3. Apakah metode ini sampai mengena nggak? Ya seharusnya evaluasi. Kalau evaluasinya betul-betul bagus hasilnya, berarti metode cocok. Seperti itu. Itu mungkin Budi Hajah Dewi ya yang kami sampaikan. Nanti insya Allah hal-hal yang bersifatnya macam-macam metode itu sering kami share ya di grup PA, bisa dipelajari. Intinya memang bagaimana guru itu harus disenangi oleh anak. Dalam arti jangan sampai keberadaan kita ini oleh anak tinggal disenangi, itu yang paling bagus. Justru yang paling bagus itu bagaimana ketika tidak hadir di kelas itu, ya nanti itu merasa kehilangan. Itu salah satu indikator aja, Bu. Jangan sampai ada tidaknya, nggak ada pengaruh gitu. Kayak gitu, Bu ya. Itu mungkin, Bu, kira-kira apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan cukup puas, Bu. Terima kasih, Bu, Mangga. Ya, alhamdulillah Pak Ji ya, Pak Ustadz. Atur nuhun ya penjelasannya, alhamdulillah. Kata Rima. Ya, atur nuhun Pak Ji. Ya, berlanjut. Terima kasih Bu Hajah Dewi. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di chatroom ini dari Bu Hoiriah SPDI. Beliau sepertinya di MI. Untuk anak tingkat MI, tingkat dasar, kalau kita terus berlanjut sampai semester ganjil untuk belajar daring, saya yakin ilmu yang diserap anak pasti tidak optimal seperti tatap muka. Jadi bagaimana cara kita selaku guru menyikapi daya serap anak terhadap pembelajaran daring ini? Itu pertanyaannya, Bu. Iya. Ya, baik. Bu Khairiyah dari MI ya. Kotanya nggak ada ya? Biarlah, nggak apa-apa. Nggak ada. Ya. Betul, Bu. Karena ini sifatnya darurat dan BDR ya, belajar di rumah, pasti apa yang disampaikan oleh Ibu tidak akan 100% dari yang normal ketika tatap muka. Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita dioptimalkan? Bapak Ibu sekalian, di SKB 4 Menteri itu memang sudah dijelaskan bahwa konsep yang diajarkan itu adalah menggunakan kurikulum darurat. Yang namanya darurat itu adalah tidak seperti hal yang normal. Makanya nanti ada peringkasan ataupun ada beberapa kade yang dihilangkan untuk penyampaiannya tidak memungkinkan. Makanya nanti ketika guru menyampaikan evaluasi pun, Bu Khairiyah ya, apa yang Ibu sampaikan selama daring itu jelas memang ini tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Memang dibolehkan, Bu, tidak. Kenapa? Karena memang pilihannya hanya 2 ya. Anak tidak belajar sama sekali atau kita anak belajar dengan sesuai kemampuan kita. Tetap harusnya kita ini tetap melayani, tetapi melayani yang kita sampaikan jelas tidak akan optimal. Bayangkan anak SD yang kelas 1 ya, MI yang belum bisa baca tulis katakanlah ya, harus menggunakan ini suatu tantangan berat sekali. Makanya lebih bagus tadi sistem luring itu. Bapak Ibu dibolehkan kunjung ke rumah. Hanya enggak tiap hari tentunya. Apakah seminggu sekali ya. Dengan cara memang agak capek, betul capek, Pak. Beberapa klaster ataupun wilayah yang Bapak Ibu kunjungi untuk melayani anak-anak yang tidak mungkin menggunakan gadget. Enggak mungkin anak-anak dan memang kurang bagus anak SD itu kelas bawah ya, kelas 1, 2 dan 3 itu memang
belum cocok menggunakan HP itu, dan secara teori kurang bagus itu. Makanya guru kunjung adalah hal yang sangat bagus juga. Atau kita undang ke sekolah tapi tidak banyak-banyak untuk mengambil tugas-tugas dalam bentuk ya lembar kerja siswa lah kalau istilah dulu ya, atau LKPD lah, lembar kegiatan peserta didik namanya sekarang. Itu harus dibuat oleh guru itu supaya betul-betul instruksinya jelas. Bahkan kita juga harus menyampaikan ke orang tua. Sebab tidak mungkin Bu, ibu mengajar di sekolah, anaknya di rumah tanpa bimbingan orang tua. Makanya kita pun sampaikan ke orang tua, Bapak Ibu yang terhormat, untuk mengisi pelajaran ini langkah-langkahnya dijelaskan sama orang tuanya supaya orang tua menjadi pengganti, bukan pengganti ya, menjadi pengganti ibu di rumahnya. Ini yang memang yang selama ini belum tersampaikan. Bahkan sudah ada Bu, kalau Bapak Ibu nanti unduh di Kementerian Pendidikan, ada beberapa panduan untuk orang tua untuk bagaimana mengajar di sekolah-sekolah bawah ya, SD 1, 2, 3 atau MI itu. Sehingga kita guru terbantu ya oleh orang tua masing-masing. Memang berat orang tua, betul, orang tua berat. Ya harus kerja, mencari nafkah, harus mengajar anak. Inilah kan kondisi yang tidak enak sebenarnya, yang harus kita coba sampaikan. Itu mungkin Bu, sementara kami yang bisa sampaikan. Terima kasih. Iya, Bu Heri, ya, seperti itu mungkin ya. Ya memang Pak, ini kondisi yang cukup ya, dilema gitu ya Pak. Jadi anak itu yang apalagi yang memang umur SD, tingkatan TK dan SD, ketika mereka mendapatkan tugas otomatis harus ada bimbingan dari orang tua. Dan orang tuanya sendiri dituntut oleh lembaga kerjanya gitu untuk hadir gitu ya ke bekerja seperti itu. Jadi terkadang ini dilema gitu, gimana ini? Sedangkan HP-nya itu ya HP orang tua kan yang dipakainya gitu. HP orang tua yang dipakainya. Dibawa ke sekolah tidak boleh misalnya ya, seperti itu, orang anak tidak boleh dibawa ke sekolah, atau misalnya dibawa ke sekolah malah anaknya bermain seperti itu. Ya itu yang dilemanya seperti itu Pak mungkin ya. Jadi kecuali kalau memang orang tuanya di rumah gitu kan ya. Beda lain soal lagi seperti itu. Ya betul. Itu banyak terjadi di kita. Ini pertanyaan berikutnya Pak. Dari Ibu Ella Nurlaila. Rencananya sekolah kami mau belajar. Ya? Iya Pak Hendra? Nah, ini di atas nih, di atas pertanyaan siapa tadi? Bu Hoiri ya? Iya. Ini ada di atas ini, itu yang Bu Hoiriah ya, di atas nih. Iya. Ini dari Pak Saiful Anwar ya. Oh iya, silakan Pak Hendra. Nah, itu mungkin bagaimana triknya supaya anak diberi tugas mau mengerjakan tugas. Kenyataannya anak yang mengerjakan tugas tidak 100%. Padahal sudah dijelaskan step per stepnya, detail kayak di bimbel. Nah, ini gimana solusinya nih? Pak pengawas. Jadi tidak 100%. Mungkin di sekolah saya sama juga saya juga begitu. mengalami itu Pak. Iya. Iya. Dari siapa Bu? Dari Pak Saiful Anwar. Pak Saiful Anwar. Ya, betul. Yang namanya metode mengajar itu kan banyak sekali. Meskipun kita sudah menulis detail sekali tahap demi tahap, tetapi tetap aja tidak mengerti. Ya, itulah bagaimana guru itu punya sifat sabar, salah satunya sabar. Diulang lagi, makanya ada istilahnya itu remedial ya, mengulang kembali, jangan sampai lupa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tetap sebagai guru yang kita ingin jadi profesional, salah satunya adalah sabar. Ketika menghadapi anak-anak yang agak lambat dalam menerima materi, ya kita harus ridho mengulang kembali ya. Nah, tapi bagaimanapun juga anak itu ya akan mengalami proses, terus terang saja akan mengalami proses pembelajaran itu sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Ada yang cepat ya, ada yang juga agak lambat. Nah, tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan. Contoh Bapak Ibu membuat LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Itu instruksinya harus jelas. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ketika tahapan-tahapan yang detail ini disampaikan dan juga akan dibaca oleh orang tuanya, tentunya kali ini yang BDR ya, maka secara langsung orang tua anak itu akan membantu juga menerangkan. Berbeda kalau Bapak Ibu misalnya langsung tatap muka ya, itu langsung oleh kita disampaikan. Makanya ketika kita membuat panduan untuk
LKPD atau LKS, nah istilah lama itu harus jelas. Buka halaman sekian, baca dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Kemudian jawab pertanyaan seperti ini. Nah, nanti kalau anak-anak yang lebih lanjut, kasih link untuk mencari referensinya. Nah, seperti itu kira-kira langkah-langkahnya. Nah, adapun nanti ketika disampaikan tetap saja ada tidak mampu, tidak bisa mengerjakan, ya nggak usah dipaksakan, Pak, Bu, nggak usah dipaksakan. Karena dalam teori pendidikan ya ada yang namanya kemampuan majemuk ya, pengetahuan majemuk. Jadi artinya anak itu ada yang cenderung kepada kinestetik, ada yang cenderung kepada musik ya. Kita nggak bisa memaksakan. Contoh gini, apakah anak yang kemampuan kinestetiknya baik dikenang anak yang tidak, apakah lebih bagus? Tidak. Anak itu punya bakatnya masing-masing ya. Sehingga kita tidak usah memaksakan anak itu harus bagus ini matematikanya semua. Tidak harus. Tetapi materi yang kita sampaikan harus tetap disampaikan. Adapun nanti hasilnya tidak sama ya memang kemampuan anak itu tidak sama ya. Jadi ada yang namanya sebuah buku namanya keterampilan majemuk ya. Yang mana salah satunya adalah kita harus menyampaikan kepada anak itu sesuai dengan bakat masing-masing ya, seperti itu. Itu mungkin Pak Hendra dan Bu Ica yang kita coba sharekan. Terima kasih, Mangga. Lanjut, Bu. Iya, Pak Hendra sudah itu ya, cukup kira-kira. Ini Pak, ini juga mungkin ya, kalau misalnya tadi kan memang daya tangkapnya kurang. Kalau misalnya masalahnya Pak, jadi anaknya itu memang malas gitu. Ya, pasti untuk mengerjakan gitu karena keasikan dengan daring gitu ya. Jadi terbiasa di rumah dan di rumah itu godaannya lebih besar dibandingkan di sekolah, seperti itu ya. Jadi banyak juga yang mereka tidak mengerjakan tugas itu bukan karena tidak bisa, karena belum nggak dibaca dan mereka nggak berusaha untuk membaca gitu karena memang malas gitu Pak. Kadang sudah di WA japri gitu ya, diinikan, didekati, jadi japri gitu. Kenapa? Awalnya masuk kerjain satu kali, kesananya blank lagi gitu. Nah itu memang jadi salah satu kendala guru juga kita sebagai guru. Karena banyak yang seperti itu Pak. Betul. Ya misalnya dari 20 atau 30 orang ada 4 orang yang seperti itu gitu. Bahkan tidak mengerjakan tugas ya. Iya, tidak mengerjakan tugasnya karena nggak mau gitu, males gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu tantangan, Bu. Makanya tetap Bu, kita kalau sedang PJJ itu ya, ketika anak di absen tidak pernah absen, tugas nggak masuk, itu guru wajib kunjung, Bu. Ya. Kunjungnya berarti. Jangan-jangan sakit, jangan-jangan tidak ada komunikasi dengan orang tuanya gitu. Makanya tetap ada guru kunjung itu diharuskan. Meskipun kita sudah bagus, tetap video konferensinya. Tapi anak ini kenapa nggak masuk tugasnya gitu ya. Nah, itu perlu dicek juga itu. Tetap Bu, guru kunjung itu diharuskan. Meskipun tidak harus setiap minggu ya. Sesuai kondisional aja gitu. Betul Bu, lapangan akan memenuhi seperti itu Bu Ica juga. Jadi jangan kunjung online tapi kunjung offline ya Pak. Ya kunjung offline kan itu dibolehkan Bu. Kan yang tidak boleh itu berkerumun, mau ke sekolah itu nggak boleh. Kalau berkunjung atau isinya luring gitu ya di luar jaringan itu dibolehkan. Tapi jangan sampai capek juga kalau tiap hari, kasihan capek juga. Sesuai kebutuhan aja. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Ella Nurlela. Rencananya sekolah kami mau belajar tatap muka. Langkah-langkah yang tadi Bapak sampaikan sudah terpenuhi semua. Tinggal menunggu hasil swab guru-guru. Jadi guru-gurunya di swab ini Pak. Izin sekolah dibukakan per wilayah. Kebetulan kecamatan kami sudah hijau. Masalahnya tetangga desa sekolah kami minggu ini terdapat beberapa kasus positif COVID. Dan kebetulan siswa kami banyak berasal dari desa tersebut. Apa langkah kami sebagai guru menghadapi situasi seperti ini? Karena terus terang kami khawatir juga guru-guru harus swab. Tapi siswa kami tidak. Padahal mereka berasal dari desa yang rawan. Itu Pak pertanyaannya. Daerah mana nggak tahu ya? Kota mana nggak tahu. Ada Pak. Bu Ella ya? Bu Ella, iya. Oh dari Kuningan Pak, Kuningan Jabar. Kuningan, ya, Kuningan hijau betul. Kuningan dengan Sukabumi hijau ya. Iya. Baik, kalau Bapak Ibu baca di
daftar checklist dari Kementerian Kesehatan memang dan juga dari SKB 4 Menteri itu kan wajib sekolah membuat daftar list kondisi kesehatan warga sekolah kan sudah saya kan itu. Nah, ketika siswa kita berada di daerah, desa atau wilayah yang kebetulan merah lah katakan ataupun oranye lah nama lainnya, itu memang dianjurkan tidak usah masuk sekolah yang seperti itu, Bu. Nggak apa-apa. Bukan berarti diskriminasi, tidak. Memang SOP-nya seperti itu. Bukan, Pak, bagaimana karena kami juga wajib sekolah, kenapa kami dilarang sekolah masuk? Ya, karena jelas kan dibaca di daerah siswa yang berada di daerah merah tidak boleh mengadakan kegiatan tatap muka. Karena mungkin sekolah ibu berbatasan nih, kecamatan A dan kecamatan B. Kecamatan A itu hijau, kecamatan B misalnya masih kondisinya merah atau apapun hitamnya. Nah, siswa-siswa yang berada di luar itu memang SOP-nya harus nggak boleh masuk. Tetap lakukan pembelajaran jauh-jauh. Nah, bagaimana menjelaskan kepada orang tua? Jelaskan sebaik-baiknya Bapak Ibu, ini bukan diskriminasi karena memang dalam SKB itu tidak boleh daerah yang dinyatakan zona di luar kuning hijau ya, itu mengadakan tatap muka apalagi datang ke tempat itu. Tunggulah sampai betul-betul aman, tidak lagi kasus seperti itu. Jadi itu mungkin Bu Ella ya dan dari Kuningan ya. Tetap Ibu lakukan protokol kesehatan seperti itu. Anak-anak yang kebetulan bahkan Ibu punya datanya nih, fungsinya data itu seperti itu. Ketika kita tahu ada di tracking data, oh anak ini memang berada di desa tetangga kita yang ada kasus baru dinyatakan ini, silakan anak itu belajar di rumah saja. Itu maksudnya. Supaya nanti bahaya juga kalau diizinkan masuk, kan kita nggak kelihatan itu apakah menempel di mana, menyebar ke gurunya bahkan. Itulah. Tetap kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Ya, satu itu. Kedua, kalaupun dibuka tatap muka, ya, SOP-nya tadi cukup ketat kan? Harus ada ini, ada ini. Salah satunya adalah melarang anak-anak ataupun siapapun siswa yang berada di luar itu untuk mengadakan pembelajaran tatap muka. Bahkan jangankan siswa yang baru berkunjung dari luar kota pun, yang bukan itu, dia wajib mengisolasi 14 hari, Pak. Itu seperti itu. Jadi katakanlah dia hijau, tapi Bapak itu baru pulang dari kota atau kecamatan atau kota yang nyata ini, dia wajib mengisolasi diri 14 hari. Itu seperti itu, ikuti. Ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa Bapak Ibu memang sehat gitu. Oh, ternyata selama itu tidak ada gejala apapun. Karena biasanya secara teori itu 14 hari dia mengalami gejala kalau dinyatakan dia terkena itu. Itu mungkin Bu Ica dari Kuningan ya, Bu Ella itu. Mangga, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Di sini ada lagi Pak dari Ikhwan Fauzi. Pertanyaan. Di salah satu aturan dalam new normal adalah mewajibkan anak membawa makanan dari rumah. Bagaimana dampak bagi kantin yang tidak ada penghasilan? Memang kantin tidak boleh dibuka ya Pak ya? Apakah tidak ada alternatif agar kantin tetap dibuka gitu katanya Pak? Ya, itu aja Bu. Dari kota mana Pak Iwan? Nggak ada ya? Ini tidak ada Pak. Oke, baik Bapak Iwan dan juga rekan-rekan yang lainnya. Memang di dalam SOP jelas sekali, ketika tatap muka dibolehkan, itu jelas ada dua hal yang tidak boleh. Pertama, membuka kantin. Kedua, ekstrakurikuler, gitu ya. Nah, apa solusinya? Anak lapar ya, bawa dari rumah. Tetapi kan ada timbul pertanyaan, Pak, bagaimana yang kantin ini kan juga perlu penghasilan, ya, dan sebagainya, tidak hidup dan sebagainya. Kan intinya bukan tidak boleh jualan, yang intinya itu tidak boleh berkerumun. Kalau ada kantin pasti berkerumun, Pak. Meskipun tidak mau lah gitu. Artinya itu, dan memang hikmahnya kalau anak-anak membawa makanan dari rumah itu lebih terjamin higienisnya. Ya, bukan berarti kantinnya dinyatakan tidak bagus, tetapi itu adalah SOP-nya harus kita tempuh. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencari solusi lain, misalnya saja yang ibu kantin ini ya untuk membuat dia agar tetap ekonominya jalan, coba dipikirkan agar dia punya kegiatan lain yang tidak membuat kantin ini menjadi sarang berkerumunnya anak gitu. Seperti itu. Karena memang pilihannya cukup sulit gitu ya. Cukup sulit tapi harus dilakukan.
Jadi kembali kepada pertanyaan semula bahwa anak-anak memang dianjurkan membawa makanan dari rumah itu tujuannya satu, tetap anak menerima asupan yang baik, bergizi ya. Yang paling aman memang yang dibuat oleh orang tuanya, ibu bapaknya gitu, yang bagus. Kedua juga membiasakan agar anak jangan jajan sembarangan di depan sekolah, di mana-mana, itu yang jangan sampai anak-anak itu makan sembarangan yang kita tidak tahu seperti apa. Nah, bagaimana solusinya agar kantin itu tetap hidup? Ya memang itu kebijakan kembali ke sekolah, ke kepala sekolah masing-masing. Yang jelas intinya selama pandemi ini kantin itu dilarang lah untuk membuka. Nah mungkin salah satu mungkin bagaimana tuh Pak? Bagaimana agar tetap jalan? Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan menjualnya lewat online Pak. Cara antar, misalnya dia bikin makanan ini tapi dia antarkan ke tempatnya dengan menggunakan jasa pengantaran ya, jasa online, ojek online dan sebagainya, apapun lah namanya lah seperti itu. Tetap dia produksi. Bahkan sekarang juga banyak orang rumah makan yang terdampak ini justru dengan omsetnya akan meningkat ketika dia jualan lewat online itu. Aman kan? Nah, mungkin salah satu solusi aja. Tetap intinya tidak boleh membuka kantin ya supaya tidak berkerumun seperti itu. Itu mungkin Bu Ica yang bisa kami sampaikan. Makasih. Monggo. Iya, terima kasih. Pak Hendra, mungkin ada Iya, pertanyaan Pak Hendra? Ya, ini di kolom ini question and answer dari Pak Jusmar Evin Tulus. Nih, saya dari SMKN 1 Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Ini mau bertanya Pak, bagaimana cara melakukan penilaian sikap untuk siswa pada masa pandemi ini? Nah, gitu mungkin Pak. Oh, jadi ke penilaian sikap. PJJ ya? Masih PJJ kan? Ya, cara melakukan penilaian sikap pada siswa. Ya baik. Memang dalam masa PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini ya, atau belajar di rumah lah istilahnya, kita untuk mengukur 3 ranah itu, ya, kognitif, ya, pengetahuannya, kemudian sikapnya dan psikomotornya agak sulit juga kan, karena kita nggak tatap muka, nggak bertemu langsung lah soal seperti itu, ya. Nah, mungkin kalau untuk menilai sikap secara sempurna kan harus bertemu langsung dengan anak. Mungkin itu skala sikap akan dilakukan ketika nanti tatap muka, ya, ketika sekolah sudah dibuka. Nah, bagaimana agar kita juga punya penilaian sikap yang kita lakukan ketika masih PJJ? Nah, mungkin salah satunya adalah ya kita bikin daftar checklist. Misalnya gunakanlah Google Form untuk mengetahui sejauh mana sikap anak ketika di rumah. Kan kita tidak tahu, ya. Makanya bisa kerjasama dengan orang. Apakah misalnya anak ini kalau dia beragama Islam, subuhnya kesiangan atau tidak? Ketika Jumat dia Jumatan atau tidak? Atau 5 hari sekali dia melakukan sholat atau tidak? Atau kemudian ada daftar pertanyaan bagaimana ketika di rumah kalau sekolah dasar nih, membantu orang tua atau tidak? Nah, menyapu, mencuci sendiri. Itu salah satu skala sikap yang mungkin bisa ditanyakan. Nah, pertanyaan, Pak, apakah nanti anak itu jujur atau tidak menjawabnya, kan gitu. Ya terlepas dari itu secara akademis ya kita anggap itu jawabannya harus jujur kan, seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu upaya daripada kita tidak punya data sama sekali, ya gunakanlah ketika pendidikan jarak jauh ini, gunakanlah macam-macam kuesioner yang kita lakukan, bisa menggunakan Google Form yang ataupun menggunakan WA yang sederhana lah pertanyaannya untuk memastikan ya apakah anak-anak ini selama di rumah itu tetap ibadahnya terlaksana, melakukan kegiatan membantu orang tuanya, ya. Nah, itu daftar pertanyaan ini bisa dilakukan, dibuat oleh guru dalam bentuk LKPD ya, lamar kerja peserta didik, atau LKS, lamar kerja siswa istilah lama itu. Nah, artinya itu guru harus pandai-pandailah membuat pertanyaan yang ingin mengorek atau ingin mengetahui sejauh mana anak-anak selama di rumah itu belajar dengan berbagai macam kemampuan yang dia miliki, termasuk skala sikapnya atau alaknya. Karena memang kita tidak langsung melihat. Adapun nanti jawabannya apakah dia curang ataupun ya kita sulit juga kalau ditanya seperti itu. Minimal dia menulis apa yang dilakukan, ya. Dia melakukan apa yang dia tulis gitu ya.
dia hari bangun jam sekian, sholat dulu atau bagaimana membantu orang tuanya, lalu kemudian hal-hal yang sifatnya fisik itu dilaporkan untuk membantu orang tua, kan sikap yang kita, termasuk psikomotor juga sikap itu kan, pagi-pagi olahraga misalnya dan sebagainya, itu salah satu daftar pertanyaan yang harus tetap ditanyakan meskipun tidak tiap hari, misalnya sepekan sekali seperti itu. Nah, jadi memang agak sulit kalau dalam bentuk PJJ ini, pendidikan jarak jauh ini. Itu mungkin Pak Hendra yang kami coba sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ica, adakah pertanyaan lagi? Iya, ini saya mau bertanya lagi Pak. Silakan Pak. Pak Hendra mau bertanya? Ini saya kan termasuk beberapa ya. Mohon maaf, dari mana penanya? Ibu Ica. Dari Majalengka Pak. Ya, silakan. Ya, ini kan Pak ya, beberapa sekolah itu kan ada yang memang swastanya bukan swasta bonafit ya Pak ya, di swasta menengah ke bawah lah gitu ya. Nah ini kan kebanyakan pada di swasta itu untuk guru mengandalkan dari SPP siswa. Ya, dari SPP siswa. Dan kenyataannya memang pada saat pandemi sekarang ini SPP itu sangat tersendat Pak. Drastis, mungkin sangat ya gitu. Jadi pasti banyak pengurangan honor misalnya dari guru-guru seperti itu. Di lain pihak orang tua banyak yang menuntut udah ngapain bayar SPP misalnya ya, atau SPP-nya dikurangin aja, orang nggak belajar gitu kan, seperti itu. Nah padahal dari pihak gurunya sendiri kan kita nggak ngadain daring gitu ya Pak ya, kita tetap melakukan pembelajaran secara daring. Tapi orang tua juga menuntut seperti itu, padahal kita sudah dikurangi honornya, misalnya seperti itu ya Pak ya. Nah ini jadi gimana jalan tengahnya gitu Pak? Sudah sedih ya Bu. Ya sudah sedih sekali. Iya, gimana Pak itu jalan tengahnya? Curhat Pak. Pak Hena yang jawab. Iya. Saya jawab duluan ya Pak Pengawas ya. Ya silakan Pak Hena, bagaimana nih? Iya. Jalan tengahnya ya nanti Pak Didin yang jawab, enggak. Cuma saya sedih saja mendengarnya. Sedih. Ya, sekolah belum dibuka Bu Isa ya? Ya? Sekolah belum dibuka? Sekolah sudah. Sekarang lagi ini Pak, jadi bergilir daring dan luring. Iya. Jadi dibukanya enggak 100%, jadi bergilir di SIP ya? Iya, di SIP. Sekali gitu. Iya. Ya memang apa yang ditanyakan oleh Bu Ica itu mewakili mungkin sekian puluh persen sekolah swasta ya, yang memang sangat-sangat terkendala apapun. Bu, Bapak yang saya hormati, inilah tantangan yang kita hadapi, faktanya seperti itu. Ya, sebagai pembanding aja Bu, sekarang dengan adanya COVID ini ratusan pabrik tutup, Bu. Banyak karyawan yang di PHK. Itu datanya bisa dicek gitu ya. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di Cianjur toko sepatu ditutup ya. Gitu. Nah artinya masih mending Ibu mah belum nggak di PHK Bu, masih ya, masih ya bandingnya terlalu jauh sebenarnya. Ya arti gini Bu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita ini mungkin sudah menjadi ya qodatullah ya. Tapi poinnya bukan saya ingin mencoba menghilangkan fakta. Faktanya memang di lapangan begini Bu. Saya pernah menanya ke beberapa kepala sekolah, coba saya ingin tahu berapa bulan bisa menggaji guru dengan kondisi seperti ini. Hampir semua persen sanggup hanya 3 bulan, Pak. Tetapi nggak tahu sampai kapan itu ya. Kenapa? Satu, SPP nggak masuk. Akui ya. Ya, infak lah ya. Kemudian bos juga telat. Bahkan Bapak Ibu yang untuk kementerian itu memang bos juga dikurangi kan volumenya ya. Karena berbagai macam hal gitu. Nah, memang ini masa prihatin ini ya sangat sulit sekali, dilematis gitu. Meskipun upaya ke sana kan sudah. Salah satunya untuk internet kan sudah ada bantuan. Mungkin atau Majalengka sudah masuk atau belum ya. Internet itu dari pemerintah kan bantuannya kuota gratis sekian giga katanya untuk itu sudah didata ya. Nah, beberapa makanya Ibu Bapak di daerah masing-masing silakan komite berperan di sini. Komite sangat berperan karena komite itu wakil orang tua. Sampaikan dengan bahasa yang dimengerti bahwa kewajiban
ke orang tua untuk membayar infak, ya, itu tidak ada istilah berhenti gara-gara tidak sekolah, ya. Tetap harus disampaikan bahwa kewajiban untuk membayar itu harus disampaikan. Meskipun memang kita nggak mungkin 100% masuk lah. Lalu minta diskon. Ada kan yang seperti itu? Yakin sampaikan nggak mungkin. Biar nanti yang menerangkan jangan ibu, jangan kepala, tapi ketua komite yang menerangkan ke orang tua. Karena komite itu adalah perwujudan orang tua yang diwakili oleh perwakilan itu. Nah, sampaikan bahwa bagaimanapun juga, ya, kita niatkan kalau kita sampai ke orang tua nih, kalau saya komite ya, bahwa memberikan infak kepada sekolah madrasah itu tidak bedanya kita memberikan infak ke masjid ataupun ke pesantren dan sebagainya. Mungkin kita untuk tabungan akhirat seperti itu. Nah, kalau hal-hal bahasa-bahasa seperti itu kita sampaikan, mungkin akan tersentuh juga, ya. Mudah-mudahan tetap biaya operasional sekolah akan tersampaikan. Toh guru juga punya anak, punya tanggung jawab, ya, yang harus dihidupkan, ya, disantuni seperti itu. Jadi bahasa-bahasa itu memang harus disampaikan ke orang tua. Bahkan ada istilah gerakan di luar ya gaji pokok, ya, ada beberapa komunitas yang mencoba membantu beberapa guru yang ya disantuni lah, dia guru honorer, belum sertifikasi, apalagi invasi, yang memang betul-betul terdampak sekali. Itu ada beberapa cerita yang saya dengar, mereka bisa memberikan bantuan di luar itu, ya, misalnya menggunakan dana dari zakat, infak, dan sodako, JIS, ya, seperti itu. Jadi memang intinya ya ini mungkin sekedar berbagi di antara kita, bicara dan kawan-kawan lain, guru-guru, sabarlah, ya. Insya Allah kalau kita sabar, ya, kita juga insya Allah bagian dari ujian juga ke depan itu. Tapi insya Allah kita yakin yang namanya rezeki itu Allah yang sudah ngatur. Tinggal kita usahanya melangkah dari rumah, ya. Insya Allah rezeki itu tidak akan sampai salah sasaran. Itu mungkin Bu Ica, mungkin nanti Pak Hendra akan menambahkan atau yang lainnya lah konsep seperti ini. Dari para kepala sekolah yang hebat, mungkin yang paling tahu detailnya seperti apa kira-kira. Mungkin itu Bu Ica dan Pak Hendra. Ya, terima kasih. Ya, belum? Ya. Adem Pak jadi dengernya. Ya, mudah-mudahan. Ya, aman Sabil. Aman. Ya, kita masih ada waktu 15 menit lagi, Pak Hendra, bagaimana? Ya, Bangga. Nah, Taica. Ada pertanyaan lagi ya, dari, ya? Jadi, begitu ya kondisinya, ya. Jadi, ya, ini masa sulit ya bagi kita semua lah. Sehingga mudah-mudahan, ya, intinya sih mudah-mudahan orang tuanya juga sadar. Dan orang tua juga mungkin kan terdampak dari juga ya, yang kerjaannya mereka ada, jadi juga. ya semuanya terdampak juga. Iya, mata rantainya semuanya nyambung. Jadi saling minta dimengerti, mengertikan orang tua ini kena dampak, yang guru juga ini juga sama, guru juga kena dampak. Sama-sama dampak. Sama-sama terdampak. Ya, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan insya Allah jadi lebih baik kan setelah ini. Ya, mudah-mudahan dibalik lagi Pak Hendra yang raise hand. Iya, silakan. Siap. Dari Inyoman 329 Inyoman. Iya, silakan. Pak Inyoman, saya buka ya mic-nya. Silakan. Iya. Halo, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Inyoman. Bisa nggih? Ya. Bisa dengar suara saya nggih? Terdengar, ya, Pak. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Ini menarik sekali perbincangannya. Pak Didin, mungkin ya, ada dua gini. Saya mintakan pendapat Pak Didin atau memberikan suatu pandangan lah terhadap ini. Nah, pertama, ketika siswa itu biasanya kan sudah belajar daring, ya, yang selama ini saya lakukan dengan menggunakan HP gitu. Nah, pertamanya anaknya rajin, tetapi setelah berlangsung sekian bulan gitu, kok rasa kerajinan itu turun, Pak. Ini saya agak sulit. Apa yang menyebabkan anak-anak kok bisa seperti ini gitu? Yang sebelumnya itu adalah mereka rajin mengirim tugas, ya saya kirimkan materi juga bisa dibaca, kemudian apapun yang dikerjakan. Tapi akhir-akhir ini dia akan berkurang terus, Pak, anak-anak. Kira-kira motivasi apa, tips-tips apa yang mungkin Pak Didin bisa berikan pada saya gitu? Itu pertama, Pak. Nah, yang kedua tentang guru kunjung ini, Pak.
Nah, saya kan melakukan guru kunjung ini ada 4 tempat yang saya gini, yang apa namanya, orang tua menyediakan rumah. Nah, setelah 4 tempat ini, masing-masing siswa ada 10 orang sekitar di satu tempat itu, Pak. Nah, kebetulan zona saya ini di Bali, di Karangasem ini zona merah, mungkin juara 1 nasional ini. Nah, iya, saya bingungnya di sini, Pak. Ada 4 tempat kan, tempat guru kunjungnya itu. Nah, satu tempat ini ada yang terkena wabah COVID, Pak. Nah, terhadap 3 tempat ini, menurut Pak Didin ini apa yang saya lakukan, Pak? Apakah tidak akan melakukan kunjungan lagi? Atau seperti apa yang harus saya lakukan? Karena untuk demi keselamatan anak-anak, Pak. Nah, demikian, Pak. Terima kasih, Pak Didin. Pak Nyoman ya? Iya, Pak Nyoman ya. Oh, aduh, makasih Pak nih bisa tatap muka lewat udara nih dengan dari Bali ya. Iya, dari Bali. Juga Pak ya, sini. Aduh. Di Bali aman-aman aja kan Pak ya? Sama Pak. Lebih gawat sekarang, sekarang saya di Karangasem ini sudah zona merah penuh. Iya, Karangasemnya Bali. Tapi pariwisata udah dibuka katanya, betul nggak Pak? Iya betul, pariwisata dibuka, tetap protokol kesehatan tetap. Sudah 2 bulan yang lalu sudah dibuka. Iya, tapi kasusnya bertambah terus sekarang, Pak. Sama dengan Jakarta juga ya. Iya. Baik, Pak Nyoman, saya coba menanggapi ya. Pertama mengenai kenapa anak-anak yang selama daring ini rajin memberikan tugas, tetapi kok di akhirnya menurun. Betul itulah Pak. Makanya Pak Menteri bilang ada relaksasi. Jadi memang daerah yang dinyatakan hijau ataupun kuning itu memang boleh dibuka ya. Di Bali belum ada dibuka Pak ya? Belum ya? Ada beberapa daerah ada yang kuning ya. Ya, hijau dan kuning ada sementara ya. Daerah Bapak belum dibuka? Belum Pak, baru merah nasional Pak, juara 1 Pak. Iya. Oke lah, Bapak sabar lah ya. Iya, terima kasih. Baik. Memang betul Pak, dari segi teori Pak Nyoman ya, anak-anak itu kalau mengerjakan atau melakukan kegiatan yang sifatnya rutin lebih dari 3 itu akan jadi kejenuhan. Jadi memang dialami juga di Pulau Jawa juga Pak, anak-anak yang terus-terusan menggunakan HP ataupun laptop itu jenuh juga, dia perlu relaksasi. Nah, tapi kan pertanyaannya, karena Bapak daerahnya memang masih merah, nggak mungkin diizinkan sama pemerintah setempat, seperti apa kira-kira? Nah, pertama mungkin coba materi yang Bapak sampaikan lewat HP itu, lewat media pembelajaran jarak jauh itu kan tidak hanya sekedar tugas, periksa. Coba bikin Bapak lihat di beberapa YouTube game-game ataupun permainan yang membuat anak tertarik. Bayangkan gini Pak, kenapa anak suka berjam-jam membuka game internet ya? Karena dia senang. Coba kita pikirkan, kita cari ya beberapa materi yang kita sampaikan dalam bentuk permainan, kuis misalnya. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana agar anak yang selama ini jenuh dengan sifatnya monoton menyampaikan materi yang katakanlah itu saja, tapi bentuknya adalah bentuk pertanyaan. Mungkin beberapa nanti panelis akan menyampaikan beberapa orang yang sudah mencoba ya Pak ya, mencoba menyampaikan materi dengan bentuk kuis pertanyaannya atau pakai puzzle. Bapak Ibu, Bapak bisa lihatlah di beberapa tayangan dari webinar yang ada di kita di Indonesia, di IG dan sebagainya lah. Ada beberapa materi yang kita bisa coba ya. Bentuknya materi itu seperti game saja, tapi isinya adalah materi pembelajaran. Itulah mungkin perlunya seorang guru sekarang dengan IT ini pandai-pandailah membuat materi itu metodenya dengan bentuk kuis, pertanyaan, puzzle, kemudian video pendek ya. Itu macam-macam Pak bedanya. Itu salah satu solusi yang mungkin akan lebih menantang Pak. Ya, Pak Didin, mohon maaf sedikit ya. Saya menjelaskan sedikit Pak Didin. Nah, yang selama ini memang saya sudah lakukan Pak, berbagai macam trik. Salah satunya dengan memberikan permainan gamification kan gitu. Saya berikan juga kuisis, kemudian ada Educandy. Nah, kemudian hal tersebut saya rancang juga dalam bentuk di YouTube, saya kirimkan. Itu saya rancang masukkan ke dalam Google Classroom. Nah, tetapi anak-anak ini loh Pak, agak sulit sekali rasanya. Tapi saya sudah berbagai macam strategi, saya coba gitu. Kok sulitnya seperti ini? Apa ya masalah itu Pak? Ini mohon maaf sekali ya. Lanjut. Oke, makasih. Apakah yang sulit itu semua kelas atau nggak mungkin kan hanya 1-2 orang anak Pak?
Iya Pak, dari 25 orang gitu, hampir itu 20 orang pakai HP Pak. Nah yang aktif itu hanya 5-7 orang Pak. Sementara padahal saya sudah berbagai macam motivasi saya berikan. Seperti ya Pak sarankan kan, saya pakai kuisis sudah, itu Candy juga sudah, dan berbagai macam film-film YouTube itu sudah juga Pak. Ini yang membingungkan saya, apa yang mesti saya lakukan Pak? Nah itu Pak. Ya, oke. Itu menyambut dengan pertanyaan kedua ya mungkin. Ya. Nah, Pak, betul. Tetap Bapak Ibu jangan bosan. Coba cari lagi materi-materi kuis yang baru. Mungkin kalau materinya kuisis terus, mungkin bosan. Cari kan banyak ratusan media ya yang kita coba. Memang capek juga, guru harus pandai-pandai mencari metode yang baru ya, yang itu bagian dari perjuangan kita Pak. Tetap Bapak Ibu Bapak inovasi terus mencari materi yang Bapak sampaikan. Itu akan mencoba anak, oh ini ada game baru nih Pak Nyoman, ini akan saya coba. Itu salah satu tantangan kalau Bapak Ibu bisa membuat yang lebih baik. Nah, kemudian memang diakui anak-anak itu ketika terlalu lama menggunakan gadget itu memang akan terjadi kejenuhan juga. Belum kalau tidak dikontrol sama orang tuanya Pak ya, apalagi seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi kalau kita guru kunjung, kebetulan daerah itu adalah merah. Tetap merah, kuning, hijau pun ketika itu kita terpaksa datang ke sana ya protokol kesehatan kita lakukan ya, bahwa jadi Bapak Ibu ribet juga ya, bawa masker, bawa sanitizer, bawa makanan sendiri ya, seperti itu, aduh susah juga, tapi lakukan. Nah, mungkin tetap ketika Bapak Ibu berkunjung ke sana ya, harus dikunjungi ya, mungkin tidak betul ya, jangan lebih dari 10 orang di satu rumah orang tua yang mengizinkan. Sampaikanlah dengan datang ke rumah itu, guru kunjung itu melepas rindu anak bertemu sama gurunya, sama guru juga ingin bertemu sama anak-anaknya. Jadi itu salah satu bentuk motivasi ya, ketika anak-anak terlalu capek melihat layar komputer, layar laptop, atau layar tablet, atau layar HP. Itu salah satu bentuk seperti itu. Jadi saran saya memang tetap guru kunjung jangan diputus ya. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke zona merah, memang lebih ekstra hati-hati lagi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu dirasa, aduh bagaimana kalau saya pulang dari zona kan harus isolasi 14 hari kan, itu SOP-nya. Ya Bapak Ibu tidak usah datang juga, tetap menggunakan media video conference untuk melepas kerinduan bertemu sama gurunya. Jadi bagaimana juga itu pilihan ada di Bapak. Ya mau datang silakan, tapi dengan konsekuensinya harus ketat. Kalaupun datang ya Bapak Ibu nanti harus isolasi mandiri 14 hari. Ya itu pilihan juga seperti itu. Berat Pak ya. Tapi mudah-mudahan ke depan berakhir kita berdoa sama-sama ya, Indonesia kembali normal kembali Pak, termasuk Bali salah satunya sebagai bagian provinsi yang sangat terkenal sekali dengan pariwisatanya. Yang mudah-mudahan tetap Bapak Ibu juga sabar Pak ya. Ya, saya bagaimana juga ya harus sabar sini pilihannya tetap. Tapi jangan sampai putus asa. Kita bangkit dari keterpurukan ini. Itu mungkin Pak Nyoman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Didin atas masukannya. Terima kasih. Kembali Bu Ica, Mbak. Iya Pak, mungkin sedikit sharing aja Pak ya. Sama Pak, saya juga mengalami hal yang seperti itu. Iya, halo. Iya Pak Hendra. Ya, ini mengingatkan aja nih, udah jam 20 lebih 59. Oh, udah 1 menit lagi ya? Iya. Nggak terasa ya? Sedikit sharing aja nih Pak ya, ini yang tadi. Jadi kadang saya malah dalam satu pertemuan itu, kalau misalnya sudah anak-anak kerasa bosan, saya nggak ngasih pelajaran Pak. Jadi hanya ngobrol sama anak gitu, lewat WA ya, lewat online, lewat WA ngobrol, sharing, terus ngasih ice breaking atau apa gitu. Nanti tapi ice breakingnya di poin, misalnya yang biasa jawab dapat sekian. Jadi semua lomba-lomba untuk menjawab seperti itu, sampai yang terakhir juga gitu. Itu hari itu aja, tidak nyinggung tentang pelajaran gitu. Tapi kesananya nanti saya akan kasih tugas gitu lewat Google Classroom. Nah itu jadi anak semangat lagi. Itu yang saya alamin seperti itu Pak. Mungkin itu salah satu yang saya lakukan untuk menginikan kondisi kebosanan anak seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Ya mungkin Pak Nyoman bisa dengar ya, itu jawaban dari best practice-nya Bu Ica ya di Majalengka. Jadi dalam satu sesi kita nggak ngasih pelajaran, tapi ngobrol curhat saja apa anaknya, tetapi dalam bentuk game ya.
Ya, bagus sekali itu. Iya. Itu best practice Iya. juga. Silakan Pak Nyoman dan kawan-kawan bisa coba mempraktekkan mungkin. Ya, Iya. Mangga, silakan. Iya. Berarti ini sudah 1 menit Ya, lagi sudah. tadi. Iya. Mungkin kita Ya, tutup saja, Pak. closing Silakan mungkin. closing statement dari Bapak. Teh Ica, iya Ya. closing statement aja. Iya. Ya, Baik. closing statement aja. Bapak sekalian yang saya hormati, narasumber lainnya juga para panelis yang saya hormati, dan juga Bapak Ibu yang hadir hampir 110 tadi saya lihat ya, se-Nusantara Ya. ini, sebagai kata komitmen kita di akhir pertemuan ini. Pertama, kita mengingatkan kembali bahwa antara kesehatan dan pendidikan dua-duanya sangat penting. Tapi bagaimanapun juga kesehatan lebih utama ya. Tetapi pendidikan pun jangan dilewatkan bagian dari kehidupan yang harus kita lakukan. Intinya adalah dalam menghadapi persiapan tatap muka di beberapa daerah yang belum, yang sudah mungkin sudah jalan, protokol kesehatan menjadi prioritas utama. Dan kita selaku pemangku di sekolah ataupun madrasah tetap semangat, jangan sampai kendor, mengingatkan peserta didik kita ini, jaga protokol kesehatan dari mulai pakai masker, cuci tangan, bawa makanan sendiri, dan seterusnya. Itu saja mungkin sebagai penutup kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di suasana lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Didin Setiawan yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali, yang sangat bermanfaat bagi kita, insya Allah mudah-mudahan. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak lain yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Saya, Ilisya Pendrasari, mohon maaf jika ada kesalahan. Akan saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah pertemuan kita di kegiatan MGMP Biologi Berbagi yang edisi ke-22 sudah kita simak tadi bagaimana pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari Pak Didin yang telah memaparkan bagaimana tentang adaptasi new normal yang kita hadapi sekarang ini. Memang kondisinya semua sudah dibuka dan ya resiko untuk penularan COVID pun menjadi semakin lebih tinggi. Dan sekarang ya kita menghadapi kemungkinan bahwa sekolah tatap muka juga akan banyak dibuka. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan terima kasih kepada Bapak pemateri, kepada Ibu Ica sebagai moderator, dan para panelis yang lain yang sudah bergabung pada Siap, hatur nuhun, Kang. Ada Pak Agus ya. Tidak ada para attendee yang sudah menyimak dari pertama sampai sekarang ini. Nah, untuk kegiatan secara formal kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Hendra, Teh Ica nuhun. Ya, Mangga bilih bade ngarobrol. Sambil